Emang sesusah itu, semiskin itu John LBF ini, bos? Udah dibejek-bejek, muka saya diludahin orang aja pernah, bro. Demi Allah, demi Rasulullah. Cuh, titik baliknya John LBF ini kan katanya semenjak ketemu Pak Sabar ini. Salah. Titik balik saya ketika saya mualaf. Oke, ini gimana, bro? Kejadian David itu ya? Iya. Kalau kejadian di keluarga gue amit-amit jemput bayi ini, gue lebih baik gue masuk penjara. Gue bunuh dulu orang itu. Serius. Gue dengar-dengar mulai tertarik sama dunia politik sekarang. Iya. Kenapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Paskur Semi di Masjid Idealis. Nah, hari ini gue kebetulan beruntung lah bisa kehadiran seorang Bro John LBF. Gue yang beruntung lah, lu bener. Ini kan Ini susah lu ngundang dia. Ini podcast apa ya? Podcast panas. panas. Katanya panas kan? Enggak, kita teman-teman aja sih apa. Iya ya. Tapi susah loh ngundang beliau, dia susah loh. Masa? Lu sesibuk itu ya, Bos? Alhamdulillah sekarang. Sekarang sibuk. Sibuk banget ya. Setiap hari punya jadwal. Sekarang Iya. jadi punya aspri, Iya. punya sekretaris Iya. yang ngatur jadwal lah setiap hari. Bro, ini pertanyaan mendasar buat gue, bro ya. Lu ini dikenal dengan sosok yang tadinya miskin jadi kaya raya, dan lu selalu bangga dengan dibilang OKB, orang kaya raya kan. Iya. Tapi masalahnya gue gak percaya lu miskin, bro, dulu. Lihat tampang lu, ini miskin di mana? Emang bener. Kadang-kadang gini, bos, orang kalau udah sukses mau cerita apa aja bebas. Iya kan, misalnya Pak CT gitu ya, anak singkong gini-gini. Tapi kan beliau memang punya jaringannya juga luar biasa pada saat muda itu kan. Emang sesusah itu, semiskin itu John LBF ini, bos? Parah. Ya bayangin aja, lu hitung aja 60.000 sehari sampai buat makan, kadang rokok kita sebat-sebat tuker ketengan gitu. Kenapa? Tadi lu pasti bingung kan, mbak lu sampai udah bikinin kopi gua nggak mau. Iya. Gua nggak bisa bikin kopi selain yang ini. Ini mesti ada rasa plastik ya. Saya ada begini. Jadi kayak sampai sekarang pun ya bro, kayak makan aja bro. Saya kalau diajakin meeting makan di mall aja, bingung aku baca menu itu aku bingung. Oke. Menu lebih enak di warteg. Kita nunjuk sini ini nih. Ini telur dadar yang ada cabenya, sambel, sop, udah itu aja. Jadi lidah ini nggak bisa disuruh berkhianat gitu. Udah dari dulu makan makanan yang susah, ya udah sampai sekarang jadinya kayak gini. Ya ujungnya makan berapa juga sih harganya kalau ya buat makan ya. Ya, kalau lu mau ngejar kayak gimana? Tapi kan gini, bro. Di Indonesia ini kadang-kadang ya lu punya mungkin ini. Ini ntar dibilang gue dibilang rasis lagi. Kadang muka kayak lu gini, orang udah dibilang lu orang kaya, walaupun lo misalnya kan banyak nih. Ya ada juga yang susah kan, yang keturunan Cina ini kan. Cina nggak punya toko banyak Kan. Tapi kan biasanya orang ngeliatnya, wah ini kalau Cina kaya nih, biasanya kan gitu, bro. Ya. Di kalangan grassroots ya. Ya Cina kan gue cuma dari kelihatan mata doang sipit karena mama gue Cina. Tapi papa gue asli Salatiga, Jawa asli Tulen. Papa saya itu asli kelahiran Salatiga, mama saya Chinese pun juga ibunya itu orang Magelang asli. Jadi keturunan dari Hong Kong. Hong Kong itu memang dari China. Iya. Tapi udah darahnya udah kecampur-campur lah, ibaratnya udah nyampur-nyampur darahnya, enggak pure Chinese gitu. Gado. Memang beneran susah, bro. Memang beneran susah. Maksudnya apa yang saya sampaikan di media itu kan kita bermain media sosial itu kan nggak bisa kita menyampaikan apa yang tidak benar, bro. Karena yang melihat itu siapapun. Gampang terafirmasi sih. Iya, gampang terafirmasi. Iya. Kalau gua bohong, ya orang itu tuh bohong itu sebentar. Makanya apa yang saya sampaikan di podcast, diundang podcast dan lain-lain, ya semua true story, nggak ada yang saya tutup. Kan banyak tuh orang-orang yang iri komentar ke lu kan, wah ini apa bener dia kaya raya gini gitu kan. Gue nggak percaya lu miskin sebenarnya. Itu lu bener miskin nggak? Kalau kayak percaya. Kalau kaya gue percaya, bos. Iya kan? Tapi maksud gue, ini lu ngaku miskin ini Ya, cukup apa bener miskin. Ini satu di antara sekian banyak netizen. Lu termasuk netizen gua gitu ya. Tapi lu percaya gua kaya. Kalau kaya gue percaya, bos. Tapi lu ngaku miskin ini yang gue bingung. Karena poin ini ya, poin orang-orang yang orang-orang yang udah sukses nih, bro. Cerita dia miskin itu pasti kadang-kadang didramatisir, gitu ya. Tapi kalau lu gimana, bro? Gue pernah denger juga lu katanya sampai ngerantau dari Semarang ke Jakarta. Iya, jadi 2007 saya tuh kelahiran Semarang, bro. Lahir di Semarang dari 3 bersaudara. Saya anak laki satu-satunya, dan jadi anak laki satu-satunya ini beban yang luar biasa banget. Karena apalagi di keluarga saya, papa saya itu termasuk
orang yang mendidik saya dengan keras gitu. Selalu ketika nggak sesuai ekspektasi yang diharapkan ayah saya, dia selalu berantemnya sama mama saya. Mama saya sangat manjain saya, jadi selalu tuh anak laki-laki lu tuh satu-satunya tuh yang lu banggain, yang lu manjain tuh hidupnya tuh lontang-lantung kayak gitu. Kita dengar, ketika orang tua kita lagi berantem, karena tinggal kita kan rumah kecil gitu ya. Jadi apa yang diributkan orang tua kita juga dengar gitu. Nah itu sebetulnya setiap kejadian di hidup kita, kalau kita jeli menyimaknya, itu semua ilmu bro. Semua orang itu dikasih part dalam kehidupan dia. Setiap kejadian yang terjadi di hidup dia itu ilmu. Kalau dia jeli menyimaknya dan bijak untuk mempelajarinya gitu, ya kan? Jadi nama John LBF ini ya, lo punya nama asli yang gue tahu nih Hendry Kurnia. Nama lahirnya Hendry Kurnia Adi Sutikno. Nah, lu nyebutnya juga pakai D lagi kan? Itulah orang Indonesia. Makanya gue malas pakai nama Henry itu. Jadi padahal nama gue tuh keren banget, Henry. Mama saya tanya, kenapa sih dikasih nama Henry? Karena dia terinspirasi sama Bapak Palang Merah Dunia, Henry Dunant. Iya, Yang dia menjadi manfaat untuk banyak orang. Ini doanya orang tua saya ketika ngasih nama saya Henry. Nah, cuman orang Indonesia nih kalau nyebut Henry, gue agak pegel. Hotel Echo November Romeo Yankee, jangan ditambahin D, belakangnya Y gitu. Jadi akhirnya jadi nama John itu saya ambil dari nama baptis. Dulu saya seorang Nasrani, saya dapat nama baptis itu Jonathan Henry Kurnia Adi Sutikno, panjang banget nama gua gitu kan. Nah diambil depannya doang, karena anak tongkrongan biasa kan enak John ngopi John gitu. Jadi akhirnya gue pakai nama John. Nah John itu LBF-nya itu Lovebird Farm, karena gue cukup lama berkecimpung di dunia burung. Saya sempat belajar dan bahkan sudah berhasil membudidayakan lovebird juga. Makanya ketika kita membudidayakan lovebird itu, untuk kita bisa dikenalin kan terahnya yang bagus itu, lovebird itu dia mesti pakai gelang tuh. Jadi begitu dia lahir piikan gitu ya, anakan gitu, kita masukin gelang dari kecil gitu. Jadi misalkan kodenya 001 John LBF, itu tanda untuk peternakan saya gitu loh. Jadi di dunia burung itu saya cukup lama kan, makanya teman-teman yang main lomba burung, gantangan dan lain-lain terafirmasi semua, pasti tahu saya, pasti kenal saya, karena saya ikut terlibat dalam event-event gede kayak Airin Cup, Andika Cup, terus Piala Raja dan lain-lain. Itu kan kita terlibat jadi panitia kayak gitu-gitu. Jadi kalau nggak ada event besar, ya saya mainnya skala RT, skala kecamatan gitu, di Neroktok, di dulu di daerah CBD Safira CBD gitu-gitu. Terus di Buana Gardenia itu ada RC Enterprise gitu-gitu. Jadi kita nyari duit di situ. Sebetulnya ketika saya di titik saya masuk dunia burung itu, sebetulnya posisinya itu nggak enak bro, karena udah nyaris berpikir untuk kayak udahlah gua kayak ngejalanin hidup aja nunggu mati. Nggak ada nyaman di situ, udah dapat comfort. Sebetulnya nyaman juga enggak, karena gue pernah ngerasain duit. Jadi gue, kalau lu bilang nggak percaya gue pernah miskin, pernah susah, itu ada benernya, ada enggaknya. Ada benernya itu ketika saya ngerantau ke Jakarta tahun 2007, saya benar-benar demi Allah bawa duit cuma 100.000. Naik motor dari Semarang, perjalanan sekitar waktu itu 8-9 jam lah. Benar-benar gue nekat. Karena waktu itu saya sempat kuliah. Naik motor, lo bawa motor sendiri? Bawa motor sendiri. Motor apa tuh? Jupiter Z H6816 HS. Kalau ada yang punya motornya gue beli. Mau kamu berapa kali lipat? Ya mau 10 kali lipat. 10 kali lipat lo beli? Apa? Itu sanksi perjuangan lo tuh ya? Sanksi perjuangan gua. Kalau ada tuh Honda Yamaha Jupiter H6816 HS, plat nomornya. Itu sejarah gue yang nganterin gue ke Jakarta itu motor. Cuman udah nggak tahu kemana itu. Tapi gue yakin mungkin melalui podcastnya Vasco ini bisa ada orang yang punya motor itu. Bisa DM langsung Instagram lo tuh ya? Bisa itu. Jadi saya ngerantau dari Semarang ke Jakarta. Itu sebetulnya karena frustasi juga bro. Aku tuh zaman dulu itu kan orang-orang impiannya itu bisa kuliah di teknik informatika. Itu jurusan yang paling seksi kala itu. Karena internet, komputer kan lagi berkembang. Saya lulus 2004 dari
Lo kelahiran 85 ya berarti? 85 ya. 85 waktu lulus SMA, saya waktu itu orang tua saya bisa ngedaftarin dan lain-lain, tapi sampai semester 3 udah nggak ada duit lagi, akhirnya gue keluar. Enggak, lu semiskin itu dulu. Parah bro. Bokap nyokap kerja apa dulu? Kalau kamu tahu jadi papa saya itu ngumpulin apa ya, karton-karton box gitu loh. Pemulung. Ya kalau dibilang pemulung enggak juga ya, bukan nyari di tempat sampah gitu, bukan. Jadi kayak Ngumpul ya pengepul ya. Bisa dibilang kayak pengepul gitu lah. Jadi Ya pengepul kan nggak susah juga, Bor. ya, Ya dibanding lu sekarang, maksud gua ya bisa inilah. ya terus selain itu papa saya juga kan waktu itu orangnya itu basicnya juga marketing gitu loh. Jadi pernah di asuransi prudensial juga gitu kan. Jadi saya School of Life belajar learning by doing, kayak nawar-nawarin orang untuk produk apa-apa segala macam, karena saya juga sering ngikutin papa saya waktu dia lagi presentasi produk asuransi dan lain-lain. Pernah satu kejadian, Memang darah siwalan, darah marketing ya. saya pulang sekolah bro, SMA itu saya ingat banget, naik mobil pickup lah. Papa saya dulu ada mobil pickup untuk ngangkutin itu kan. Dia sambil nawarin asuransi, disiram air bro. Serius, nawarin asuransi perusahaan, disiram air sama toko bangunan. Saya udah mau ambil kunci roda itu, mau saya gebuk orangnya. Papa saya bilang apa? Itu umur berapa dulu? SMA. SMA ya. Papa saya bilang apa? Panggilan orang Jawa itu kalau anak laki-laki itu nang. Papa ini kerjanya sales. Ditolak orang itu asik. Kalau diterima lebih asik. Ditolak itu bentuk kita udah mencoba. Bukti bahwa kita sudah mengerjakan itu, udah nawarin ke orang gitu. Jadi papa saya secara tidak langsung tuh juga ngajarin skill-skill saya ketika saya berhadapan dengan pelanggan saat ini, nawarin produk dan lain-lain. Ilmu marketing saya tuh orangnya bro, kalau suruh baca dokumen bro, mendingan gue diajak berantem. Jujur, sampai sekarang lebih baik orang yang bacain, saya dengerin. Oke. Saya lemah di situ bro, tapi saya kuat di penglihatan sama pendengaran. Kalau kamu ngomong sama saya cukup sekali, saya akan inget terus. Tapi kalau saya suruh baca bertumpuk-tumpuk begini dokumen gitu, itu kelemahan saya bro. Jadi saya orang yang sangat punya intelijensi yang IQ saya pun tinggi bro. ya. IQ saya pun sangat superior gitu. Berapa IQ-nya John Dev ini? Berapa ya? 160 kok berapa kali ya? 160-an ya? 150, 160 kali ya mungkin. Gua kira gua udah tinggi anjing, gue di bawah situ dia. 100, Gua 140 oke. 160-an. Udah pernah tes? Ada tesnya, masih ada. Very superior banget. Sangat superior. BBI 140 loh. Iya, 140-an. 160 kalau nggak salah ya bro. Tapi pokoknya aku tahu tulisannya itu, aku agak kurang bisa konfirmasi. Tapi tulisannya sangat superior. Kan waktu kita sekolah kan ada tuh di tes IQ dan lain-lain, itu sangat superior gitu. Jadi nyambung ke cerita, kamu nggak percaya bahwa Kelemahannya ngebaca kelemahannya. ya, saya beneran miskin bro. Bahkan saya waktu kecil saya selalu bilang sama orang tua saya, "Ma, kita kok kayak anak kucing sih, Ma. Pindah dari satu tempat ini, pindah ke tempat lain. Rumah kita." Mama saya itu baru punya rumah setelah saya sukses hari ini, bro. Serius. Orang tua saya baru saya beli rumah setelah saya sukses ini. Seumur hidup beliau nggak pernah. Keluarga kami keluarga miskin semua. Nggak ada tuh teranya, oh mungkin lu kaya karena dibantu sama saudara lu, punya perusahaan apa. Nggak ada. Nggak ada, bener-bener kalau orang Jawa bilang bukan balungan gajah. Oke. Kita orang biasa-biasa aja. Cuman bedanya mungkin saya sama orang-orang lain, saya itu orang yang suka belajar, menyimak segala sesuatu, dan saya orangnya pemikir gitu loh. Kok orang itu bisa ya? Gimana caranya? Bahkan saya selalu mengandai-andaikan orang yang punya mobil itu dia harus punya penghasilan berapa sih untuk dia bayar cicilan, untuk dia nanti biaya hidup. Jadi ketika saya melihat orang lain yang hidupnya lebih enak daripada saya bukannya iri, tapi saya kepo. Keponya tuh kira-kira kalau dia punya rumah di sebuah perumahan, harga rumah segini, dia tuh harus punya income berapa sih untuk bisa membeli rumah di salah satu perumahan ini, mobil ini segala macam. Jadi kalau dibilang kepengin, tapi nggak yang terus kayak jadinya iri yang nggak jelas gitu. Saya tuh orangnya mikir, jadi otak saya buat bekerja untuk mengimajinasikan sendiri, kira-kira orang itu kerjanya apa ya, income-nya dari mana ya, penghasilan per bulannya berapa ya, kok dia bisa punya rumah di situ, punya mobil, punya apa segala macam gitu. Nah singkat cerita, saya bukan drop out ya, saya nggak melanjutkan kuliah aja di Dianiswantoro Semarang sampai semester 3 Informatika. informatika. Jadi sempet ngerasain yang namanya
kita ngerakit komputer, kan TI kan jurusan TI kan itu. Itu udah mulai belajar kalkulus tuh ya, kalkulus udah mulai belajar ya. C++. Zaman itu ada C++ Pascal gitu ya. Ya pas ini terus dia pakai sistemnya Linux dan lain-lain gitu kan. Nah di era waktu Yang open source. ya era saat itu bro, yang namanya teknik informatika itu jurusan yang seksi. Bahkan kalau lu ngedeketin cewek, ditanya kuliah lu apa, teknik informatika, cewek itu kayak lulu gitu. Impian kita saat itu sederhana, berharap pinter, kuliahnya bagus, bisa kerja bikin sistemnya di Jarum kayak di bikin sistem-sistem informasi untuk sistem kasir apa-apa di perusahaan-perusahaan besar. Sesimpel itu. Nah cuman kembali lagi, kenapa sih di titik sekarang ini saya bisa ngomong yang namanya jangan ngatur Tuhan? Karena saya sudah menjalani di proses hidup saya, apa yang saya rencanakan, apa yang saya kayak seolah-olah tuh paksakan untuk terjadi di hidup saya, nggak ada satupun yang terjadi. Saya kepengen saya pengen kayak orang-orang bisa kuliah sampai S1, sampai sarjana dan lain-lain, nggak terlaksana. Ya kan? Saya kepengen ambil jurusan ini sampai nanti bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar, nggak ada yang satupun yang terlaksana. Makanya ketika saya sampaikan sekarang ini jangan ngatur Tuhan, karena memang ada juga salah persepsi orang. Siapa sih yang bisa ngatur Tuhan? Faktanya kebanyakan orang hari ini Mencoba ngatur Tuhan. bukan mencoba lagi, sedang mengatur Tuhan. Sedang mengatur Tuhan. Saya berani debat untuk ini, maksudnya saya berani memperdebatkan ini. Contoh ya bro, sederhana ya. Kita sholat 5 waktu, kita sholat duha, kita sholat tahajud, kita zikir dan lain-lain, ya kan? Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, habis kita sholat kita lupa lagi, dan hidup kita selalu khawatir. Besok nih anakku sekolah ini, bayar uang sekolah ini bagaimana? Saya besok harus bayar cicilan ini, besok rumah saya harus jatuh tempo, kontrakannya harus habis, nyari uang di mana lagi ya? Itu lo nggak usah pikirin. Karena setiap orang yang lahir di muka bumi ini, itu ada big plan-nya Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sudah punya big plan, rencana besar. Gak mungkin bro, bahkan kayak tanaman, binatang bermacam-macam, semua itu sudah ada fungsi dan tugas. Kalau bahasa kerennya tupoksi, tugas pokok fungsinya masing-masing. Memang betul dalam kehidupan kita ini ada manusia-manusia yang digariskan atau direncanakan Tuhan atau Allah itu jadi mungkin dia mau kerja sekuat apapun ya hidupnya begitu-begitu aja. Miskin, maksudnya masuk golongan miskin. Ya itu sudah masuk dari big plan-nya Allah. Maksud saya kita sebagai manusia ini legowo gitu loh. Bahwa kita nggak punya control anything. Kita nggak punya kuasa apapun untuk mengatur hidup kita. Tugas kita sebagai manusia, saya selalu sampaikan, memperbanyak usaha aja. Memperbanyak usaha. Hari ini kita masih bisa bernafas, bangun di pagi hari, lakukan kegiatan kita layaknya manusia lain yang sedang memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Perbanyak usaha, perbanyak ikhtiar, dan jangan lupa rumusnya ikhtiar, tawakal. Kalau cuma ikhtiar doang, usaha, lu nggak yakin bahwa usaha lu itu akan membuahkan hasil, omong kosong. Percuma, mendingan lu nggak usah ngapa-ngapain. Berserah lah ya, di situ ya. Iya, itu statement bro, saya setuju, berserah. Tapi kebanyakan orang mensalahartikan berserah itu jadi pasrah. Pasrah artinya apa? You do nothing, cuman berdoa tanpa usaha. Kepingin lihat orang sukses, kepingin nular. Omong kosong, nggak ada sukses nular. Saya belum pernah ketemu orang deketan sama orang sukses, tiba-tiba dia ketularan sukses. Ya nggak tiba-tiba juga. Dia dikasih kesempatan, tapi dia nggak bisa mengendalikan kesempatan itu. Dia nggak akan sustain, nggak akan lama suksesnya dia. Ini butuh konsistensi. Semua dalam hidup tuh butuh konsistensi, butuh ketekunan gitu. Itu power banget sih konsisten itu. Konsistensi ya. Apapun yang kita kerjakan harus konsistensi. Nah, makanya rumus itu ikhtiar, tawakal, dan jangan pernah ikut campur. Karena gini, tadi saya sempat singgung, saya mau mengelola bisnis dari awal, no forecast. Mungkin orang yang mau invest di perusahaan saya tanya, ini forecastnya berapa? Gue nggak ngerti. Jadi pengen dagang warung aja. Yang saya tahu ilmunya adalah kalau kita memperbanyak usaha, aktivitas kita banyak, toko udah kita buka, Allah pasti kirim pembeli dan pasti jualan. Tinggal bagaimana kita sebagai pelaku pemilik usaha, entah pemilik warung, entah pemilik toko dan lain-lain. Ketika Allah mempercayakan, mengamanahkan pembeli di tempat kita,
kasih experience yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa bertransaksi dengan kita. Dari situlah akan getok tular, akan situsi, akan customer to customer. Gak usah kita suruh dia promosi, dia akan promosi. Metode inilah juga yang saya terapkan untuk di employee saya, karyawan-karyawan saya. Saya nggak perlu semangatin mereka, kamu kerjain semangat dong. Hampir bisa dibilang saya nggak pernah suruh karyawan saya semangat. Boleh dikonfirmasi, Anda boleh datang langsung tanpa saya tanya langsung ke karyawan saya. Sehari-hari saya nggak pernah, semangat jarang bisa dibilang pakai jari. Tapi saya menyentuh ke hati mereka. Bahwa kita mempekerjakan manusia, manusia kita pekerjakan. Kalau kita udah touch di hati mereka, nggak usah disuruh semangat, dia semangat. Dengan cara apa? Ya kita memanusiakan manusia. Hadir kita sebagai pemilik bisnis, sebagai pengusaha. Jangan cuma taunya ngurusin, omset lu berapa, jualan lu mana, pekerjaan lu gimana. Sesekali tepuk pundak karyawan kita, bro gimana kabar orang tua lu? Sehat semuanya? Mungkin anak-anak muda, pacaran, kamu udah punya pacar belum? Gimana pacar kamu? Jangan baper-baperan sama pacar, ya gitu-gitu. Jadi ada sisi-sisi lain dalam dunia kerja yang kita itu harus masuk ke jalur relationship, pertemanan gitu loh. Jadi kayak saya ada orang-orang yang kontra dengan video saya yang viral sampai 58 juta. Bos yang udah ngomong kantor itu adalah family, itu adalah bos toksik. Ya itu mungkin karena lu nggak paham arti family yang sebenarnya. Yang namanya family, knowing each other, respect to others, saling menghormati antar sama lain, dan family itu garda terdepan ketika family yang lainnya diganggu orang. Ini filosofi yang saya bawa di perusahaan saya. Family selalu jadi orang yang pertama untuk ngebela kamu ketika kamu dalam masalah, bukan orang lain. Nah, that's why saya membentuk culture kita. Faktanya yang video saya viral itu kan apa yang saya sampaikan masuk akal. Pagi kita bangun ke kantor, pulang jam 8, jam 9, ketemu orang tua kita 1 jam, 2 jam. Habis itu kita tidur. Besok pagi kerja lagi. Bahkan Sabtu Minggu kadang jalan-jalan ke mall sama keluarga aja kita masih cek kerjaan. So, waktumu lebih banyak sama keluarga apa sama kerjaan? Gitu loh. That's why saya yang setuju ya silahkan coba diterapkan. Jadi sentuhannya adalah sentuhan family gitu loh. Kita menyentuh karyawan kita tuh heart to heart, dari hati ke hati. Jangan anggap dia kayak mesin produksi kita yang kita gencet abis-abisan untuk memperkaya diri kita. Saya tadi sebelum podcast ini dimulai saya ngomong sama bro, bahkan di titik sekarang ini saya udah bingung bro. Bukannya sombong ya, Apalagi yang gue cari? Apalagi sih yang mau gue cari? Makanya saya sampaikan lagi di podcastnya Vasco. Semoga Allah segera mempermudah. Saya kepingin bangun tempat ibadah tahun ini 2023, masjid. Karena itu bisa digunakan banyak orang untuk syiar juga, untuk orang-orang bisa sholat berjamaah di bareng-bareng. Saya pengen mendirikan masjid. Karena apa? Rumah saya alhamdulillah udah punya. Orang-orang punya impian punya rumah yang ada kolam renangnya. John LBF udah punya. Pengen punya private karaoke, John LBF udah punya. Mobil sport orang punya, mobil sport saya punya. Orang kepengen katanya, lu belum kaya kalau belum punya Toyota Alphard, gue udah beli. Jadi udah semua saya punya gitu loh bro. Nah sekarang di titik sekarang ini saya tinggal bagaimana sih hidup saya ini bisa lebih menjadi manfaat untuk banyak orang gitu loh bro. Mungkin ini agak lompat jauh dari pembukaan opening bro tadi di awal ya. Tapi memang saya benar-benar real dari orang susah yang sudah banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Hidup ini sudah menggencet saya bro. Ibarat tuh udah jatuh bukan ketimpa tangga lagi bro. Udah dibejek-bejek, muka saya diludahin orang aja pernah bro. Demi Allah, demi Rasulullah. Karena apa? Orang nggak mampu, orang nggak punya. Kita udah terima-terima aja. Gue mau ngelawan dia, orang punya duit. Gue takut, orang tua gue selalu ngasih tahu, jangan pernah cari masalah sama orang punya duit. Kita ini orang nggak punya. Papa saya tuh selalu ngajarin saya itu ilmu-ilmu yang sifatnya itu filosofi-filosofi yang membuat saya itu mikir sendiri gitu loh. Saya selalu dikasih tahu dari kecil, kita ini orang nggak punya. Kamu anak laki satu-satunya. Keluar dari rumah nanti, cari kerjaan apa aja, jangan nipu, jangan nyuri, jangan nyakitin orang. Pasti bisa makan. Orang tua saya masih hidup, bisa dikonfirmasi. Masih sehat, alhamdulillah, papa saya kelahiran 59. Jadi, kalau orang nggak percaya saya berangkat dari nol, dari susah, yaitu terserah mereka. Tapi yang ngalamin saya. Bagaimana saya berproses bro.
dari saya ngerantau dari Semarang ke Jakarta, nggak modal apa-apa, bawa duit 100.000 rupiah, sampai di Jakarta dulu di Pak Terus dari orang tua. mama saya, Oke, nyokap ngasih nyokap ini ngasih. ya, saya Iya. suka uang segini. Iya. Nyampe di Pakubuwono, ada dulu pos polisi tuh. Oke. Duit gua tinggal 7.000 rupiah. Ketilang karena masuk jalur mobil. Yang 100.000 itu, Iya, tinggal 7.000. tinggal 7.000 perak. Dibawa ke pos, duit gua 7.000, 5.000-nya diambil. Saya berpikir positif, mungkin Pak Polisi untuk efek jerah buat saya lah gitu ya. Karena gua dulu ngomongnya nggak kayak gini bro, medok. Aku, maaf Pak, aku nggak ngerti Pak, nek wih dalan itu nggak boleh saya di situ. Oke. Aku dari Semarang Pak, logatku wis medok banget gitu loh. Orang Jawa asli, saya putra Semarang asli gitu loh. Jadi mau logat saya megok, mungkin polisinya ngasih, kita berpikir positif aja, ngasih efek jerah welcome to Jakarta gitu kan. Atau mungkin dia nggak percaya kan nggak punya duit kali kan? tapi ya sorry ya, jujur aja ya, gue memang agak punya pemandangan yang berbeda sih. Kalau polisi kalau di daerah tuh perutnya langsing-langsing, kalau Lebih ini gemuk-gemuk. Ini boleh dimasukin apa nggak dia? Nah kalau Yang itu yang lo lihat kan, Iya. bebas aja dong kalau lo mau Iya. komentar. Itu gue ngeliat banyak di daerah yang kurus-kurus perutnya di sini banyak. tapi tahun 2000 Oh iya, 2007 aman. 2007 gua di channel tuh tahun 2007. Sekarang enggak, polisi udah banyak lurus gitu ya, perutnya ya. Sekarang polisi sekarang juga perutnya tipis-tipis. Iya. Apa karena udah pakai tilang elektronik kan? Nggak tahu. Gue yang ngomong. Tapi itu memang bro, itu nyata di lapangan banyak. Namanya apa ya? Namanya pungutan pungli liar tuh di lapangan banyak banget. Iya. Dan polisi masyarakat tuh lebih takut sama apa namanya polisi dibanding lampu merahnya kan, dibanding bahayanya kan. Iya. Kalau ada polisi dia nggak berani ngelewat. Betul. Tapi kalau nggak ada tadi lampu kuning aja nih, ngelihat nggak ada polisi, terapkan lebih aja. kenceng. Yang harus hati-hati malah lebih kenceng ya. Iya, kalau udah dari jauh aja kayak nomornya udah mau deket aja, begitu ada polisi di situ dia udah ngerem jauh-jauh kan. Iya. Takut ketilang. Iya, dan gue ngerasain bener ya, ini tilang elektronik ini sekarang ngebantu banget sama orang-orang jadi lebih tertib sih. Jadi mata polisi kan lebih banyak di situ jadi. Iya. Lo lewatin lampu merah, lo nggak pakai seat belt, besok dikirim surat. Denda langsung kita bayar ke negara kan, bukan bayar ke personal. Betul. Ini poin plusnya lah kita tekan ya, bro ya. Nah dari situ kan kakak saya udah duluan di Jakarta bro. Jadi saya 3 bersaudara, kakak saya perempuan lah nikah sama orang Padang, Bukit Tinggi, mualaf. Sama kita tuh berarti. Mualaf ya. Namanya Imran Elias Sultan Sati. Tapi galah. Iya, Imran Tapi galah tuh. kakak ipar saya itu orang Padang, Bukit Tinggi. Nah, dia udah nikah dulu. Kakak saya udah di Jakarta duluan di Kesehatan Bintaro. Sektor 2, ngontrak di situ. Nah, saya begitu nyampe Jakarta, saya numpang lah di situ. Oke. Nah, ceritanya di situ sebelah kan ada biliar tuh. Superindo. Nah, ke atas tuh ada tempat biliar. Saya hobi main biliar. Iya. Jadi saya setiap hari dikasih jajan. Tahun 2007 saya setiap hari dikasih jajan 5.000 Sama kakak ipar. sama kakak kandung saya. Kakak kandung. Kakak kandung saya yang perempuan. Dia kasih jajan saya 5.000. Saya masih nganggur tuh bro di Jakarta. Nah, saya Itu umur itu? Mungkin 2000 kuliah berarti umur 20-an, 23 itu. 21 tahun. Nah, saya karena kepengen banget kerja di Jakarta, saya buat beli koran uang itu. Oke. Jadi saya beli koran Kompas. Saya hari Sabtu itu pasti lowongan rame. Bahkan waktu itu saya lihat lowongan Auto 2000 itu yang terbesar bro. Jadi pokoknya sales eksekutif untuk Astra International TBK Auto 2000. Iya. Saya apply di situ bro. Saya apply. Prosesnya itu panjang dan melelahkan masuk Auto 2000 untuk seorang sales. Jadi audisinya kayak audisi Indonesian Idol bro di Gaya Motor 3. Kami datang ke sana dari pagi sampai malam sampai sore. Psikopat. Alhamdulillah dari ribuan orang 4 orang termasuk saya keterima bro. Oke. Jadi satu di Sudirman, saya di Cilandak, Auto 2000 Cilandak, ada di Tebet Supomo, ada di Tebet Saharjo. Angkatan saya ini yang keterima dari seleksi untuk mencari sales itu ada 4 orang. Saya penempatan di Cilandak. Waktu itu kepala cabangnya Pak Riki Martawijaya. Saya sebutin semua, jelas namanya. Jadi lu mau masih inget ya? mau nyari jejak histori gua tuh pasti ketahuan semua. Gak mungkin gua bohong. Iya. Auto 2000 Cilandak TB Simatupang. Iya. Era Kartini. Iya. Saya masuk di situ. Awal-awal saya nggak punya teman bro kerja di situ. Otomotif itu kan kerjanya pameran sama canvassing. Iya. Nah, saya itu orangnya nyimak dan suka belajar. Awal pertama saya pameran di Carrefour Lebak Bulus. Saya ketemu orang gemeter bro, nggak berani lihat muka orangnya. Pak, saya dari Toyota pak, demi Allah kayak gini. Nah,
Tapi bedanya saya adalah ketika saya mengalami kendala, saya nggak mau diem. Saya tanya ke pimpinan saya, Pak gimana sih Pak biar pede kita jelasin nama orang. Diajarinlah ilmu belajar sama cermin. Kamu ngobrol dulu deh sama cermin, latihan. Masa lu ngomong sama diri lu sendiri nggak berani? Saya beneran Bu, habis dikasih tahu, karena orang polos kita ya, orang kampung gitu. Oh ya udah, arahannya bos saya itu. Saya ke toilet bener-bener saya ngobrol. Halo Pak, kok muka aku nggak enak ya? Aku lihat sendiri. Saya perbaiki agak senyum. Halo Pak, kok masih nggak enak ya? Saya perbaiki lagi. Akhirnya, halo selamat pagi Pak. Halo selamat, latihan terus. Ini yang saya lakukan. Konsistensi, saya praktis. Makanya ada istilah practice makes perfect. Latihan membuat kamu sempurna gitu. Saya terus latihan. Akhirnya memberanikan diri. Pertama di lingkungan temen, role play sama temen. Udah mulai luas. Akhirnya ke pameran. Alhamdulillah bro, jualan saya pertama bukan dari pameran, tapi dari orang di daerah perusahaan yang punya kantor di Pondok Indah. Itu brosurnya, kantornya tiap hari gue kasih brosur gue. Sampai dia ngeluar nomor itu, yang brosur ke situ. Sampai orang itu purchasingnya, saya lupa namanya ibu-ibu. Kenapa ibu beli mobil sama saya? Biar lu nggak nyampang lagi di alamat kantor gue. Serius. Biar kalau lu udah beli sama lu kan lu nggak kelempar lagi, lu nanti bisa kita ada nomor telepon gua dan lain-lain. Akhirnya jualan saya pertama bukan dari pameran tapi dari sampah yang brosur. Kan kalau otomatis kan ada gambar brosur di strapless, terus ada price list, udah kita lempar tiap hari. Dulu gua bikin itu stempel, ada nama gua, nomor telepon distempelin satu-satu tiap pagi. Itu kerjaan gua tuh nyetempelin brosur buat dibagi canvassing. Terus Menara Erickson Pondok Indah itu saksi juga bro. Gua canvassing pakai kartu nama, masuk ke lift. Halo Bapak Ibu, saya Henry dari Auto 2000. Mohon disimpan kartu nama saya. Saya orangnya out of the book gitu bro. Saya ketemu orang nggak nawarin mobil, saya nawarin bantuan. Jadi itu pun yang ngajarin pimpinan saya dulu. Kamu kalau ketemu orang kasih tawarin bantuan supaya kartu namamu disimpan. Saya mikir bantuan apa ya? Oke, Bapak Ibu kalau punya mobil, kalau butuh servis, hubungin Henry ya. Nanti Henry bantu booking servis. Jadi gua nggak nawarin bantuan. Nggak nawarin mobil. Kalau orang dari zaman dulu sampai sekarang itu akan menolak ketika di kayak prospek gitu ya. Ya kayak bang beli dong. Jadi sekolah kehidupan saya di marketing itu, saya menyimak setiap kejadian hidup saya itu benar-benar saya yang menjadikan diri saya sekarang saya bisa bisa berani mengklaim diri saya adalah ahli strategi pemasaran sekarang. Karena kenapa? Parameter saya adalah saya berhasil ngebawa perusahaan dari karyawan 3 orang sekarang 160 orang lebih dengan 7 lini bidang usaha yang berbeda. Ini saya bilang orang lain ada yang lebih hebat lah daripada saya, di atas lagi masih lebih. Tapi untuk parameter saya tergolong sudah cukup sukses untuk di kehidupan saya. Karyawannya AFF dulu 3 orang. Nah singkat cerita di Auto 2000 itu udah nyaman bro. Udah nyaman, comfort zone, kita jualan banyak, ya kan? Salah jalan. Kepengen kaya instan, main judi lah saya, IBC Bet, SBO Bet bro. Itu judi online, Judi online. Oke. Kau tau gak bro, main judi online tuh bro, kita kayak gak punya dunia bro. Sambil ngecas handphone bro, ngecek ke. Jadi semua liga kita masukin bro, Liga Latvia, Liga Georgia, Liga India, semua apal saya, klub bola. Jadi pergerakan kursnya pun saya amatin terus, tiap refresh lagi, cek lagi. Jadi bola jalan kita masuk lagi duit. Jadi sempat menang karena kita emosi, pagi-pagi kita cek malah minus. Jadi uang kita dapat dari kerja halal, dihabisinnya di judi. Sampai klimaksnya di tahun 2011 bulan Mei, pas ulang tahun saya itu, saya terpaksa harus dipecat dari Auto 2000 karena saya lapping. Auto 2000 sangat tidak menolerir yang namanya kasus megang uang klien gak disetor. 5 juta bro, saya pakai buat main judi. Garda Auto, asuransi orang bayar ke asuransi Garda Auto, saya pakai buat main judi. Jadi akhirnya kepala cabang saya Pak Yudianto waktu itu suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, harus melepas saya untuk harus keluar dari Auto 2000. Disitulah saya mulai hancur hidup saya. Saya kerja di satu perusahaan A sebentar doang, keingetnya Auto 2000 terus. Gue di Auto 2000 nyari duit gampang banget. Kok di sini kok nggak kayak gitu ya? Pindah lagi perusahaan lain. Akhirnya saya di titik yang jenuh. Perusahaan apa aja tuh?
Yang terakhir Ya ada properti, ada sales juga. plastik, ya pabrik plastik di daerah Tangerang, ya pernah kerja jualan plastik juga. Nah, sampai di titik yang sekitar kalau nggak salah 2012-2013 lah, saya berpikir udahlah gue nunggu mati aja. Saya nunggu mati aja. Semua orang pasti mati. Ya kan, saya mau ngejalanin hidup saya ngalir aja kayak kotoran di sungai aja udah. Ya, nggak ada dreams, nggak ada ini, gue pikir hidup saya udah done, udah selesai. Saya udah kayak ibarat gitu loh. Banyak kesalahan-kesalahan konyol yang sebetulnya gue tuh udah punya kesempatan dalam hidup. Tapi gue yang sia-siain sendiri. Dan sekarang hari ini pun saya melihat sendiri, Bu. Setiap manusia di dunia ini itu selalu punya kesempatan. Cuman nggak banyak orang yang jeli melihat kesempatan itu dan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Jadi kalau dibilang hidup gue susah banget nih sampai saat ini, mungkin lu sama kayak gue dulu. Lu udah punya kesempatan, tapi lu melakukan kesalahan-kesalahan konyol sehingga kesempatan lu hilang. Ini bicara momentum lagi ya. Momentum, life is all about momentum, ya kan? Nah terus saya akhirnya masuk ke dunia burung itu lah, bro. Masuk ke dunia burung, Nganggur. Nggak ada kerjaan. Nggak punya kerjaan sama sekali. Nggak kerja di perusahaan mana, nganggur, benar-benar nganggur. Awalnya dari punya duit 200.000. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2012-2013 lah. Oke. Saya beli burung kenari satu, terus mulai main Facebook, ya kan, bikin Facebook John LBF. Di situ saya lihat komunitas-komunitas gitu. Akhirnya ini apa sih kok rame-rame lomba burung? Akhirnya memberanikan diri, gendong, diikat pakai tali rafia gitu kan, kandang kita gendong ke gantangan, namanya lomba burung namanya gantangan. Di situ saya ngelihat, wah asik juga ya, seru juga ya. Mereka ini kayak punya dunia sendiri. Dan saya lihat di situ orang-orang di komunitas lomba burung ini gak ada yang arogan. Mereka melebur jadi satu dengan julukan kicomania. Oke. Mau kaya mau miskin. Mau kaya mau miskin, pakai sendal jepit. Padahal ternyata burungnya harga 200 juta murahnya. Harga 300 juta, bayar tiket 5 juta. Tapi penampilannya biasa-biasa karena kan akar rumput gitu. Di tempat terbuka lomba burung, hujanan bareng, dadu bareng, begitu di pedok namanya. Tenda-tenda di pinggir lomba burung itu. Di situ ngopinya ngopi begini, ya kan. Rokok asing juga nih nongkrong. Bro, gue nggak bawa rokok bagi. Sep. Racun kok di tahan gitu kan. Mau sep aja gitu. Jadi disitulah saya tenggelam, bro. Tenggelam dalam kenyamanan, kayak ketemu keluarga baru. Udah nggak mikirin wadon, nggak mikirin cewek. Udah gue tiap hari ngembun, pagi-pagi ngembun burung biar gacor. Ya kan, nanti disemprotin, mandiin. Bahkan ada cara ekstrim. Gua ada juga burung satu tuh. Iya, iya ngompet itu, bro. Sampai gue pegang, gue celupin ke air, biar napasnya kuat, gitu-gitu. Ya kan, terus bikin ramuan, pakai jahe, kunyit, digodok, dimasak, terus ditetesin ke paruhnya, biar dia durasinya panjang, ngekeknya panjang. Udah expert lah lo akhirnya di burung aja ya. Explore benar-benar. Pokoknya udah nggak mikirin cewek, nggak mikirin apa-apa, udah fokus saya di burung. Terus saya berpikir aku butuh uang tiket, mama aku nggak punya uang, aku nggak kerja. Akhirnya saya kerja lah di lomba burung itu, mengutin bendera, ngerakit piala, jadi panitia gitu. MC Bali Bu A segera masuk ke gantangan ya. Nanti selesai menggantang, silakan keluar dari garis, keluar dari pagar, jangan berisik supaya juri fokus menilai burung-burung kita. Nenangin orang. Di situ pun saya akhirnya jadi punya Psikologi masa ya. Jadi saya ini tipikal orang yang suka menyimak. Pembelajar lah ya. Lu tuh pembelajar yang Learning by baik. doing. Iya. Learning by doing, dan sekolah yang paling efektif untuk kita belajar adalah sekolah kehidupan. Bukan textbook. Bukan, ya sorry ya, dengan saya bukannya mengesampingkan pendidikan di universitas atau di mana. Faktanya lu belajar attitude apa? Di lapangan. Kamu belajar adab di mana? Bukan teori, bukan di kelas, di lapangan. Bagaimana kamu harus menghormati orang lain dulu. Jangan pernah berharap karena orang lain tidak punya kewajiban untuk menghormati kamu duluan. Gak ada, bos. Sejarahnya wajib ya, lu harus menghormatin gua. Mau lu sekaya apapun, kamu orang lain tidak punya kewajiban untuk menghormati kamu duluan. Tapi kamu punya kewajiban untuk menghormati orang lain duluan. Itu rumusnya. Dan kita belajar itu dari lapangan, bos. Gak ada di sekolahan kita bahkan gak sedikit kan kita lihat sekarang ini kan, anak-anak sekarang ini sama guru aja gak hormat. Ada guru malah disorakin, malah dibully, apa segala macam. Lu coba masuk ke lapangan, masuk ke dunia nyata, the real life.
disitulah kalau lu nggak hormat sama orang, habis lu, ya. Sanksinya adalah sanksi sosial, Ya. gitu loh. Nah di situ saya banyak belajar bro ilmu-ilmu kehidupan, sekolah bener-bener. Karena faktanya ilmu lapangan itulah yang mengantarkan saya di titik bagaimana kita meredam orang yang lagi marah karena burungnya nggak dinilai dengan baik. Akhirnya dia sampai banting kursi. Kita harus bang sabar ya bang, gini-gini segala macam, menenangkan orang, riuh orang segitu banyak yang antusias dan lain-lain. Nah singkat cerita 2019 saya di titik yang jenuh bro. Jenuh ditambah ada masalah di kehidupan saya, mama saya ini sakit. 2019 ya, zaman 2019. pilpres nih berarti ya? Hah? Pas pilpres kemarin nih. Pokoknya kalau nggak salah bulan Juni Juli itu mama saya sakit. Saya ini orang yang bisa dibilang gue lebih baik nggak bahagia tapi orang tua bahagia. Apalagi ibu, karena saya tahu banget ibu saya ini dari kecil susah bro. Abu gosok itu bungkusin abu gosok, keluarganya keluarga susah gitu kan. Jadi dan di titik itu ketika mama saya sakit, kayak ATM aja nggak punya saya bro, duit aja nggak punya karena gue ninggalin dosa besar waktu di tahun 2000, kasus kartu kredit blacklist semua bank di tahun 2000 itu saya. Kan kita jadi karyawan Astra dapat kartu kredit Permata. Oke. Dari situ beranak semua bank gue daftar semua kartu kredit. Jadi gue udah punya masuk dunia bank tuh gue nggak punya rekening. Minus lah ya. Ya nggak punya rekening, nggak tahu lah itu Ya disebutnya kartu minus kredit sama lo udah blacklist semua berarti Nggak kan punya nggak rekening. bayar sama lu. ya minus. Berarti kan sekarang gue punya utang ratusan juta di situ. Baru gue tutup 2021 kok setelah gue jadi pemilik. Kalau sekarang prioritas. Di semua bank saya prioritas, semua prioritas. Kalau waktu saya tutup itu benar-benar saya nggak punya, maksudnya nggak punya uang, nggak punya ATM bro. Nah waktu mama saya sakit itu kayak kita ini dalam hidup kita selalu ada hitam putih, ada yang nyalanya. Jadi otak kita, pikiran kita ini tarung sendiri bro. Lu digedein orang tua lu, jadi ya begini tuh, lihat tuh orang tua lu mau mati, mau sakit aja lu nggak bisa apa-apa kan, gini-gini. Ada bisikan lagi, ya udah doa buat orang tua dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya gue tuh kayak yang merenung gitu kan. Iya, gue bener juga ya. Gue ini anak laki satu-satunya, kebanggaan keluarga, di mana setiap keluarga yang punya anak laki-laki, dia berharap anak laki-lakinya ini jadi orang yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Di situ gue nangis, gue kecewa, gue ngerasa ya bener sih umur gue udah 33-34 tahun waktu itu kan. Tapi kok hidup gue kayak gini lontang-lantung, pasangan gak ada dan lain-lain gitu kan. Akhirnya Pasangan pun lagi gak ada sih. ya ada. Terus akhirnya gini, saya sadar betul gini bro. Mungkin bro Vasco juga setuju dengan pendapat saya. Orang yang paling mengenal diri kita bukan orang tua kita, bukan pasangan yang tidur setiap hari sama kita, tapi diri kita sendiri. Ya. Kita yang paling tahu diri kita sendiri itu siapa, maunya gimana, nyamannya bagaimana. Trigger saya ini orang yang mudah dimotivasi. Kalau gue punya orang yang gue sayangin dan dia sayang sama gue. Jadi di titik itu kayak setengahnya kayak agak selon sih, dablek, nggak tahu diri. Udah nggak kerja, lontang-lantung, mamanya sakit aja nggak bisa ini, tapi nyari kenalan cewek. Entah itu nyebutnya apa, manusia nggak tahu diri apa gue juga nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya bro, karena gue nggak mau ikut campur sama Allah, ditemuin cewek udah cantik, janda, kan? Cantik. Ada buntut, ada buntut nggak? Hah? Ada buntut. Ada anak. ada satu. Oke. Udah cantik, janda, dia mau nerima gue apa adanya bro. Dia mau nerima gue apa adanya. Hari pertama sih agak Itu lo masih miskin tuh ya? miskin banget lah. Oke. Tapi pas hari itu saya nggak miskin banget. Oke. Karena di malam malam sebelumnya itu lagi ada event besar. Kalau nggak salah Andika Cup atau Airin Cup di Samsat BSD. Saya dapat duit 1 juta bro. Karena pergi kerja itu event nasional. 1 juta tuh nggak miskin banget lah ya? Hari itu enggak bro. Oke. Hari itu gue ngerasa kaya. Nah duit itu gue pakai buat karaoke Oke. di Happy Papi Bintaro. Oke. Wheelnya panjang. Oh masih happy papi lah, bukan? Ya 750.000. Sisa sekitar 200.000-an lah. Besok paginya Dapat duit 1 juta, lo habisin 75%. ya karena kita lagi ini jangan nanya gitu ke gua. Lu kalau lagi sama cewek yang lu sayangin, lu pasti akan lakukan semuanya untuk pencitraan lu bagus di depan dia kan. Pesen makanan ini habis duit gue nih. Gua pusing. Besok pagi. Abis itu gua pusing besok paginya. Cing, duit gua tinggal 200 nih. Ini gua sayang sama nih orang, suka nih gua. Gua kalau udah punya keinginan harus capai bro. Besok paginya gua bawa McD beli di Geraha Bintaro. Oke.
Gue beli McD, dia ada anak kan, gue modusin lagi, gue beli McD. Datang ke situ, duit tinggal 100 ribuan. Gue dari pagi kan datang pagi-pagi, gak kerja kan, jadi gue nongkrong di situ nonton Indosiar, gue nemenin dia nonton Indosiar, sinetron gitu lah. Akhirnya gue memberanikan diri, Ki, namanya Kiki bini gue kan, Ki, saya suka sama kamu. Langsung lo tembak di situ. Ya, saya suka sama kamu. Cuma gara-gara lu menang bayarin di karaoke doang, itu lu samperin ke rumahnya. Gue gak mau rugi dulu, gue udah ngeluarin 150 ribu, masa gue gak dapet gitu. Lu mempertaruhkan 75% harta lo kan. Jongnya udah modal 750 ribu, bisa grepe-grepe dikit. Minimal gitu ya. Minimal gak rugi amat lah ya. Gue bilang, tapi waktu itu gue bilang gini, Ki, saya suka sama kamu. Tapi saya sadar posisi, agak puitis sedikit ngobrolnya, jadi terstruktur banget. Saya suka sama kamu, tapi saya sadar juga diri saya gitu. Hari ini saya belum kerja, saya juga gak punya rumah. Tapi gue belum bisa bilang insya Allah karena gue waktu itu masih Kristen kan. Gue bilang, tapi saya bukan orang males. Saya memang orang yang lagi berkomitmen untuk memperbaiki diri saya. Saya dulu pernah kerja di Toyota, saya punya skill, saya bisa menjual, saya sales terbaik dan lain-lain gitu ya. Kalau kamu kasih kesempatan ke saya akan janji akan jadikan kamu ratu di kehidupan saya. Gue bilang gitu dong ke istri saya. Saya jaminannya adalah saya bukan orang malas. Apapun akan saya kerjakan, apapun akan saya lakukan supaya saya bisa bikin kamu bahagia. Nah, tuh cewek percaya lagi sama lu kan? Enggak juga, jawabannya apa? Jalanin aja dulu ya, anjing nggak begitu. Kan cewek begitu rata-rata. Lu cewek kan selalu gitu. Ketika dia belum pasti 100%, jawabannya pun juga gampang kan. Kita digantung gitu tuh. Lebih baik ambil tali sekalian, lu gantung sekalian. Tapi dia jawabnya gini, ya udah kita jalanin aja gitu kan. Ya udah dia kasih lampu hijau gitu. Gue modelnya double bro, dari pagi sampai malam bro. Sampai kayak di situ. Terus secara kerjaan juga nggak ada. Tapi begitu dia bilang jalanin, gue mulai bikin CV bro. Oke. Akhirnya gue kerja di salah satu perusahaan marketplace namanya Osfas. Gue sebut aja sekalian gitu kan. Di Sai Sudirman Center. Perusahaan ini bergerak di bidang penyewaan kantor virtual tapi broker. Oke. Jadi lu punya kantor virtual, brandnya A, brandnya B dan lain-lain. Dia titip ke sini, Dia marketplace-nya lah ya. marketplace-nya. Nah, di sinilah saya kenal Pak Sabar, bro. Pak Sabar foundernya High Five. Cabangnya dulu di Kelapa Gading, satu doang. Nah, di sini saya silaturahmi sama Pak Sabar. Jadi tanggal 5 Agustus saya mulai kerja di perusahaan tersebut. Oh, 2019. 2019. Oke. Nah, begitu saya kerja, memang istri saya itu punya andil penuh lah, andil besar di hidup saya. Jadi yang modalin saya kerja pun istri saya. Karena pas saya kasih tahu bahwa saya keterima kerja, mama gue bukannya seneng, malah bingung. Besok kamu modalnya bagaimana? Ini yang saya terapkan di perusahaan saya, bro. Karyawan yang baru saya pertama kali kerja, keterima kerja, yang saya tanya adalah kamu punya duit nggak besok buat ongkos? Demi Allah, boleh dicek. Karena apa? 2019 saya pernah ngalamin yang namanya keterima kerja. Orang tua gue bukannya seneng, besok gue beli kemeja bagaimana? Gue pakai ongkos dari mana? Ini yang orang kadang pengusaha nggak jeli di situ. Dia main terima karyawan tanpa dia tanya, besok kamu punya ongkos nggak buat kamu ke kantor saya? Secara utang aja jangan masih banyak gitu kan, dia bingung ya. Nah, jadi karena saya pernah ngalamin hal pahit, saya nggak mau orang lain ngalamin hal pahit. Saya punya kemampuan sekarang, so saya tanya ke dia, gitu, ke karyawan-karyawan. Kalau nggak dia nggak akan maksimal juga kerja buat lo. Yes. Iya, pasti. Nah, dari situ mama saya sampai pinjam ke pembantu rumah. Jadi minjemnya bukan sama tetangga tapi pembantunya 500.000. Terus istri saya ke ATM ngambil duit 1 juta buat saya modal dan lain. Ini modal 750.000 dapat 1 juta. Aduh. Tapi udah gue bayar lunas bro sekarang gitu dia udah 100% tuh 130%. Tapi sekarang bini gue udah menang banyak atas Dia kan nggak tahu bos, gambling. Ya Lu masih miskin kan? Gambling enak aja, lu kayaknya bisa ngomong gitu. Iya benar sih, kalau dulu sih dia gambling sih. Ini 1 juta dia modal 150.000 ya pipa api tadi kan. Tapi gini juga sih bro, maksudnya ini buat tips teman-teman yang lagi mau nyari pasangan dan lain-lain ya. Wanita tuh butuh kepastian bro. Jadi kalau lu ngedeketin wanita pun lu kasih apa ya? Harapan? Bukan harapan bro, kalau harapan itu nggak pasti. Kasih apa ya? Lu kan tadi jual harapan. Ya gua akan begini. Yang kebetulannya kesampean. Bukan janji, bukan harapan, tapi kasih gini loh, kasih sesuatu statement yang make sense untuk dia. Oke. Kayak gua kan kasih tahu sesuatu statement yang make sense. Saya garansi kamu nggak akan kelaparan sama saya.
Kan gue nggak bilang nggak, saya garansi kamu punya rumah mewah nanti. Iya. Saya garansinya apa? Kamu nggak akan kelaparan kalau hidup sama saya karena saya bukan orang males. Iya. Wanita Karena duit gue 200.000 aja gue bisa beli McD kan. Gue gak makan tenang aja. Kalau perlu gak makan kan gitu kan. Maksudnya waktu itu gue nggak makan. Iya. Gue nggak makan tapi lu happy yang penting. Iya. Tapi keren juga pola investasi lu itu ya. 750.000 aja. Itu pola investasi. Walaupun target lo marginnya di wilayah yang lain kan. Ya kan gitu. Tadi kan target lo. Sekarang dari gue sampai gue bisnis kan kayak gitu. Investasi sekecil-kecilnya cuan sebanyak-banyaknya. Itu 100% lebih bos. Iya kan. Tapi akhirnya bini lo ngeliat lo kayak begitu. Gue gak yakin di awal bini lu udah percaya sama lu aja. Pasti kan dia, ya udah ntar dulu. Dia mungkin juga udah banyak menghadapi laki-laki kan. Apalagi udah pengalaman kan. Yang suka banyak bos, pengusaha banyak bos. Tahu nggak? Jadi gue lagi ini tukang burung nyamperin dia kan. Jadi gua modelnya double bos. Lu masalahnya gua dari zaman susah gua nggak dokumentasiin sih. Kalau didokumentasi selalu banget itu. Jadi gua duduk nih bos ya di rumah dia, di kontrakan dia di Haji Rimpang Kunciran. Kenapa lu foto aja nggak pede gitu dulu? Nggak pede. Muka gua buluk banget kalau lihat yang pede. Ya, jadi gua nih gini bos. Ini cewek gua lagi deketin, gua lagi nongkrong di situ, katanya lu mau jalani, handphonenya bunyi terus bos. Oke, laki. Iya. Lagi jadi sebelah gua tapi telepon-teleponan gini. Lu tau gak apa yang gua lakuin? iPhone 7 handphone dia. Handphone gua tuh Oppo yang paling jelek dulu. Oke. Gua tarik iPhone dia, gua banting bos. Anjir. Apa hak lo buat banting ya? Allah. Tanya kenal baru kan. Gara-gara ngasih HP papi lu banting handphone dia. Jalan sekitar 7 harian lah bos. Oke. Nggak nyampe itu, pokoknya baru kenal lah. Gua ambil handphonenya. Belum pacaran ya? Ya dia bilang kan jalanin. Oke. Gua ambil handphonenya, gua banting, remuk. Itu grepe-grepe aja belum tuh ya? Belum. Oh belum. Remuk. Iya kan? SIM cardnya gua ambil, gua patah-patahin tuh. Ganti handphone baru. Handphone dia gua banting, gua suruh beli handphone sendiri lagi, ganti handphone baru. Dan nggak tahu tololnya atau gobloknya bini gua nggak mutusin gua. Itu cemburu kan? Itu cemburu loh. Cemburu saya dong. Ada gua di situ, ganti nomor lu semua karena gua komit sama lu. Lu kan janda. Iya. Gua mau nikahin lu, bukan mau cuman nyeneng happy doang sama lu. Gua ini mau nata hidup, umur gua ada 34 tahun. Gua mau nata hidup. Di bawah lo masih di bawah lo tuh dia. Istri saya tuh seumuran sama saya, cuman beda bulan. Saya bulan Mei, istri saya bulan Juli, tua bulan doang gua sama istri gua. Tapi nggak kelihatan. Orang bilang kayak istri gua kayak umur 22. Perawatannya mahal bos. Apalagi sekarang bos skincare ya kan. Stem cell Indonesia-nya 200 juta. Akhirnya dia mau malu di situ. Ya marah sih, kita berantem karena kan itu handphone dia beli sendiri, pakai uang dia, gua hancurin. iPhone pula zaman itu kan. Dia kerja apa dulu waktu itu? Jualan online kayak online shop dan lain-lain gitu ya. Nah terus berantem lah kita, tapi ya gue orangnya dablek gitu loh bro, orangnya tuh emang dablek gitu, udah jelek, miskin, nggak punya apa-apa, tapi hidup lagi gitu kan. Kalau dablek aja saya gitu. Berarti poinnya istri juga pada saat itu ekonomi juga belum stabil ya? Enggak lah bro, kita ngontrak so-so ya? Sebulan 800.000 kok. Bisa dicek Jalan Haji Rimpang Kunciran nomor 60, kontrakan saya. Di mana ingat semua loh nomor-nomornya. Nomor 60, RT-nya Pak Hasim. Yang sering bantuin gua di situ namanya Pak Delarno. Iya. Bisa dicek semuanya. 2019 saya masih di situ Dia tahu tuh susah-susahnya lo tahu. Tahu banget lah bro. Oke. Tahu banget. Kemarin saya suruh sopir saya ke pondok pesantren Kiai Haji Al Bukhari untuk saya mau kunjungan ke situ, yang mualafin saya. Itu saksi hidup saya. Gimana gua kerempengnya dulu kerja di Oslos gaji 6 juta. Kontrakan saya di Haji Rimpang Kunciran. Itu ngontrak aja bukan saya yang bayar karena istri saya udah ngontrak di situ 3 tahun. Oh, nebeng. Saya nebeng di situ gitu kan. Pengeretan bener. Tiap 250.000 dapat kontrakan ya kan. Banyak untungnya. Padahal gua nggak pakai apa-apa loh. Orang bilang lu pakai dukun ya. Najis gua. Gua orang, saya harus konfirmasi di sini. Saya orang yang paling nggak percaya namanya dukun, klinik dan lain-lain. Bullshit semua. Nggak percaya saya. Saya tuh orang logik. Gini bro, akhirnya bini lu percaya sama lo, jalanin hidup sama lo gitu kan. Nah, yang titik baliknya John Albert ini kan katanya semenjak ketemu Pak Sabar ini. Salah. Titik balik saya ketika saya mualaf. Oke, ini gimana bro? Oktober 2000. Lu mualaf apa karena cuma main niat kawin doang tuh? Enggak juga. Karena saya itu lahir di Ya nggak salah tuh kalau niat kawin nggak salah juga. Iya, tapi memang bukan itu orientasi. Kan belum tentu juga istri gua mau gua kawinin bro. Oke. Kan saya
mualaf dulu, baru sebulan kemudian saya nikah. Kan kita nggak bisa menjamin saat saya mualaf dia mau nikah sama saya. Betul dong, make sense dong. Beda loh dengan mungkin pas hari H saya langsung mualaf, syahadat karena mau nikah sama dia, itu beda. 1 bulan lebih sebelum saya menikahi istri saya mualaf duluan. Dia kayak Jila Bukhari di pondok pesantren di Roktok, Gang Kancil itu. Ya kenapa saya memutuskan untuk mualaf? Karena saya pun juga udah lama nggak ke gereja. Udah puluhan tahun saya nggak di Jakarta pun saya udah nggak pernah ke gereja. Jadi kayak saya nggak punya arah dalam hidup saya. Tapi saya ingat betul zaman saya kecil, lahir saya besar di Demak, Sayung. Perbatasan Semarang sama Demak itu namanya Sayung, Pondok Tempata. Teman-teman saya dari kecil Muslim semua, bro. Jadi saya udah biasa yang namanya ngeliat orang tarawih, alhamdulillah, silaturahmi, ya kan, insya Allah, Bismillah dan lain-lain. Udah biasa pemandangan begitu ya. Dan satu yang membuat saya memutuskan saya berhijrah, karena ketaatan orang Islam sehari 5 kali ketemu Allah. Itu buat saya sesuatu yang mungkin orang Islam nggak terlalu concern di situ ya. Tapi buat saya ini orang sehari 5 kali loh diwajibkan ketemu penciptanya loh. Bukannya jadi beban orang lihatnya malah jadi ya? Enggak. Kalau saya lebih melihatnya begini, ini kan manusia ini kan nggak lepas dari namanya ujian, cobaan setiap hari. Oke. Ketika kita bertemu sama pencipta kita, berkomunikasi sama pencipta kita, pertama bisa menghindari kita dari berbuat dosa. Yang kedua, kita terus bisa, kalau jadi kayak agama Nasrani sama agama Islam ini sebetulnya mirip-mirip bu ajarannya. Kayak kita bisa setiap hari ya sebetulnya di agama lain pun juga lu mau ngomong sama Tuhan kapanpun, kayak di Nasrani nggak harus ke gereja juga, lu mau ngomong kapanpun berdoa dan lain-lain nggak apa. Cuman ada semacam aturan yang mewajibkan umat Muslim itu sholat 5 waktu gitu loh. Dalam sehari 5 kali dia beribadah sama Tuhannya. Itu pada lo masih Kristen ya? Lo ngeliat itu ya? Ya itu poin yang pertama. Yang poin yang kedua, ajaran Islam hampir sebagian besar bahkan semuanya itu rasional, logika. Lu kan belum tahu ajaran Islam nasional pada saat itu nih maksudnya. Dari kecil teman-teman gue Islam. Oke. Nah pas saya habis mualaf, saya ngobrol-ngobrol kan dikasih wejangan-wejangan lah sama Kiai Haji Al-Bukhari dan lain-lain. Henry, namamu sekarang udah Muhammad Henry Kurniadi, ya kan, kamu udah resmi memeluk agama Islam hari ini. Perbanyak hablum minanas, hablum minallah. Saya tanya dong, hablum minanas itu apa? Hablum minallah itu apa? Hablum minanas itu hubunganmu dengan sesama, perbanyak silaturahmi. Karena di silaturahmi itu membuka rezeki. Jadi sambil dia ngomong, saya sambil otak saya bekerja. Oh iya, kita ini apalagi weakness point saya saat ini adalah saya nggak punya duit, orang miskin lah. Kalau saya memperbanyak pertemanan, ketemu orang baru, insya Allah ada opportunity terbuka di situ. Silaturahmi selalu betul membuka jalan rezeki. Yep. Bahasanya seperti itu, hadisnya seperti itu. Dan Allah akan datangkan rezeki dari segala arah. So, kalau kita sudah tahu hukumnya Allah akan mendatangkan rezeki dari segala arah, manusia harus memperbanyak arahnya, medianya untuk mendatangkan rezeki dari segala arah. Ilmu-ilmu ini saya terapkan di bisnis, bro. Dengan aktivitas saya buang promosi di nyebar promo di Facebook grup, saya sebar di LinkedIn, saya sebar di OLX, saya sebar di sini nge-DM, nge-broadcast DM ke Instagram orang. Ini bentuk nyata saya melakukan aktivitas dari segala arah. Harapannya tiba-tiba nanti ditelepon klien dari Facebook. Aku nonton iklan kamu nih, nonton postingan kamu di Facebook, pendirian PT segitu ya. Ini yang saya terapkan di bisnis. Dari janjinya Allah akan yang membawa lu ke tempat lu bersyahadat itu? Enggak ada, saya sendiri. Lu datang sendiri? Saya ditemenin mertua saya. Kan saya tanya ke mertua waktu itu calon ya. Saya bilang, Pak saya pengen mualaf, saya pengen jadi Islam. Akhirnya dibawa ke Kiai Haji Al-Bukhari itulah di pondok. Bahkan waktu mualaf aja saya nanya, Pak, itu lu masih miskin tuh? Ya banget. Okay. Masih lah. Masih belum nikah saya. Saya belum nikah itu. Masih tinggal di rumah orang tua saya, istri saya ngontrak di situ. Nah barulah di bulan November itu saya menikah tanggal 8 November. Habis nikah, bukannya enak bro. Alhamdulillah gak lama istri saya hamil. Cepet ya, talkshare gue kan gue gempur terus. Ya kan? Dia gak ada kerjaan, nganggur bos. Ngapain lagi? Enggak lah, nganggur lah, gue udah kerja. Kerja. Iya, kerja di Orpas itu. Korekku mana tadi? Ya, kerja di Orpas itu kan, gaji 6 juta. 2020, jeng-jeng, Covid datang bos. Januari. Rame-ramenya di luar negeri udah Januari. Pas puncaknya awal Maret.
tanggal 2 kalau nggak salah itu, 2 Maret 2020 COVID. Ada yang pasien Depok pertama yang terindikasi itu 2 orang. Rame itu berita tuh. Kita dikumpulin sama bos gua, orang India. Mr. Kunal namanya. Ya kan? Dikumpulin. Jadi ada beberapa divisi yang work from home. Tapi kalau marketing enggak. Terus gaji nggak bisa 100%. Karena semua bisnis lagi wait and see waktu itu, kala itu. Nah, oke, kita mau nggak mau kan namanya kita kerja sama orang ya ikutin lah, ya kan? Berapa waktu kemudian saya terima gaji dipotong, ada sekitar 200 ribuan lah, hampir 200 ribuan. Itu istri saya udah hamil kan? Iya. Saya orang yang vokal bro. Kalau ada yang nggak sesuai saya nanya, berani nanya gitu. Saya tanya ke finance, Pak Dwi namanya waktu itu. Pak Dwi, ini kenapa gaji gue dipotong? Sabtu Minggu gue kerja loh Pak. Jadi dia belum sempat jelasin, gue udah nyerocos. Sabtu Minggu, gue bawa istri gue lagi bunting ke Kingland Avenue apartemen. Saya dealkan apartemen di situ. Profitnya untuk perusahaan. Saya cuma terima berapa persen komisi, itu pun nunggu 30% dulu masuk uang. Jadi bidang usahanya nggak cuma kantor virtual, ruang kantor, perizinan PT, ada juga agent perantara perdagangan properti. Bahkan saya punya sertifikat RAD loh, disertifikatin sama kantor saya waktu itu, bayar 15 juta. Saya tuh tenaga ahli RAB, saya bisa bikin CUP 4 karena saya tenaga ahli. Saya lolos loh, RAB itu susah loh dapat ya. Nah, saya kerja keras. Sabtu Minggu pun saya datang ke kantor. Cuman gara-gara gue nggak absen fingerprint, telat, nggak absen fingerprint, lu potong gaji gue. Bini gue lagi hamil. Hari ini duit 200 ribu tuh berharga banget buat saya, gitu kan. Nah dari situ dia lapor ke Pak Kunal. Singkat cerita, saya dipaksa dipecat waktu itu. Tanggal 26 Maret 2020. Di situ gue nangis bro. Gue telepon. Karena lo protes itu? Ya, karena orang India nggak suka bro, karyawannya vokal, komplain dan lain-lain. Kita mungkin lo punya pengalaman atau teman-teman punya pengalaman. Kalau karyawan yang komplain, yang nuntut dan lain-lain. Bahkan saya ingat betul ya, kalau saya ngasih ide aja, sudah jalanin ide ini. Dia nggak suka karyawan, pokoknya lu karyawan, lu ikut komando aja lah gitu. Jadi saya tuh terkungkung, padahal banyak ide-ide yang saya bisa tuangkan. Nah, saya nangis, telepon istri saya bilang, ya udah Pak, cari kerja lain. Di situ semangat saya bangkit lagi, karena istri gua nggak marah-marahin gua ketika gua dipecat. Terus gua telepon Pak Sabar, karena gua udah kenal, telepon minta kerjaan. Cuman karena waktu itu HFF yang punya 5 orang, dia nggak bisa kasih keputusan. Saya perundingan dulu sama BOD lainnya Pak. Ya udah kok masuk lagi. HFF juga belum besar waktu itu, masih kecil ya? Belum. Saya masuk lagi ke dunia burung, beli burung pleci, saya rawat, saya posting di WLX. Jadi learning by doing semuanya. Saya banyak waktu luang karena nganggur di rumah. Saya belajar tentang AdSense, saya belajar tentang Google Ads, bagaimana kita membuat website kita secara organik bisa masuk page 1. Itu gue punya ilmunya sekarang. Gue learning by doing gitu loh. Dengan kita menyusun artikel-artikel sehingga secara organik, secara konsisten kita algoritmanya saya pelajarin semua. Saya punya banyak waktu saat itu gitu loh bro. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari Google. Di era sekarang ini lu nggak harus kuliah, lu nggak harus apa, lu tanya aja ke Google. Semua orang berlomba-lomba bikin konten edukasi untuk dia mendatangkan uang buat dia, dan kita sebagai audience bisa banyak belajar di era digital saat ini. Apapun bisa lu pelajari. Mau ngurus BPOM lu tanya aja di YouTube bisa kok. Mau ngurus apapun, mau bikin, bahkan mau ngerakit apa aja bisa kok, semua di media semua, di teknologi sekarang ini. Saya learning by doing. Juni lah baru saya ditelepon bro sama Pak Sabar. Ini mungkin sudah saya ulang di beberapa podcast, tapi ada poin-poin penegasan yang saya kayaknya lebih feel free ngobrol sama lu di podcast lu ini kan gitu. Jadi waktu itu di bulan Juni saya baru ditelepon, 15 Juni itu gue baru kerja bro. 15 Juni 2020 gue baru kerja, pas COVID pula. Karyawannya HFF 3 orang. Kebanyakan orang ketika dia masuk perusahaan kecil, dia mundur bro. Ini perusahaan apaan ya? Nanti gue bisa nggak masa depan gue bagaimana di situ? Tapi Allah memberi saya sudut pandang yang berbeda kala itu. Saya melihat perusahaan HFF yang kecil itu, saya bilang ini banyak bisa belajar di situ. Saya digaji belajar. Yes. Digaji belajar, dan satu, saya pernah kerja di perusahaan sebesar Astra. Sebagus apapun saya kerja di sana, nggak terlalu nampak bro. Kompetisinya, senioritasnya juga tinggi gitu. Yang lebih bisa itu doang. Iya, belajar itu doang gitu ya. Harapan saya, ekspektasi saya, ketika saya kerja bagus di perusahaan HFF ini,
ya, gue kerja bagus, bos gue pasti lihat. Gue tahu sosoknya Pak Sabar orang baik karena Minimal lu gua diajak kenal. benar. Ya minimal nggak pernah kebayang jadi pemilik perusahaan sih. Nggak diajak nemenin ngobrolin ini. Iya, nambahin knowledge lu. tapi waktu itu saya nggak pernah berespek untuk menjadi owner sih, karena nggak kepikiran juga bro, gimana caranya bro, how, nggak ngerti. Iya. Minimal kalau saya kerja bagus, minimal saya jadi manajer, kepala cabang atau apalah kayak gitulah. Nah di situ begitu saya 16 Juni saya mulai kerja, saya kayak orang gila bro kerjanya, pagi siang malam. Saya dikasih tugas apapun saya selesaikan semuanya dan saya kasih report ke Pak Sabar. Pak Sabar boleh sih lu undang podcast jadi dia bisa cerita semuanya supaya benar-benar clear gitu loh, bahwa apa yang saya raih hari ini 1 juta % hasil kerja keras dan bos terbesar saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, titik. Siapa pengusaha yang seberani saya bilang PPATK cek rekening saya, Henry Kurniadi Sutikno cek rekening saya, ada nggak duit-duit misterius, duit-duit yang nggak bener, ada nggak donatur, gue nggak kenal siapa-siapa bro, siapa yang mau nitip duit sama gue. KPK silahkan cek rekening saya supaya orang gak gagal paham, karena memang faktanya ini hasil kerja keras. Tolong jangan jegal langkah saya mau memotivasi merubah mindset masyarakat Indonesia ini yang berpuluh-puluh tahun dibatasin pola pikirnya bahwa sukses itu hanya hak anak orang kaya, sukses itu hanya hak orang yang berpendidikan tinggi. Saya buktinya saya nggak berpendidikan tinggi, saya bukan anak orang kaya, saya bisa sukses, saya bisa mempekerjakan ratusan orang. Itu poinnya, saya pengen sampaikan message ini ke generasi muda saat ini. Tapi jangan lupa bahwa you must pay the price. No free lunch, gak ada makan siang gratis. Kalau lu mau sukses ya lu bayar harga. Bayar harga apa? Kerja keras secara konsisten, fokus. Makanya gue kan ilmu sukses gue fatal. Fokus, attitude yang baik, tekun, antusias, dan lentur. Saya capek seharian, tapi gue ketemu lu masih antusias. Orang happy bicara dengan orang yang antusias. Siapapun, lu lagi ngejelasin apapun, kasih antusiasmu, kasih gairahmu, kasih semangatmu. Jadi itu membangun trust, membangun relationship sama orang juga. Kalau lu ngomong sama orang kelemat-kelemat, leto-letoy, orang juga gak seneng ngobrol sama lu. Saya orang yang sangat antusias, mau secapek apapun badan saya, mau serumit apapun pikiran saya, karena kita nggak pernah bisa menghindar dari masalah. Setiap hari bangun tidur itu udah masalah. Itu. Nah, saya kerja keras betul-betul dan konsisten bro. Ilmu Islam yang saya pelajarin tadi, Allah akan datengin rezeki dari segala arah. Saya lakukan aktivitas dari segala arah. Kau percaya nggak? Saya broadcast di LinkedIn 500 konteks setiap hari. Masih sekarang? Enggak lah. Sekarang gue tinggal bikin video 2.000 prospek masuk, 3.000 prospek masuk. Iya. Naikin video bentar Lebih efektif kan? lebih efektif. Iya. Karena saya pegang kendali di media. Ya. Tapi orang bukan tiba-tiba mau beli akun, itu akun dari nol. Makanya engagementnya bagus. Ya miskin gimana mau beli bos? Duit dari mana? Gitu kan? Duit dari mana? Maksudnya saya pengen kasih tahu ke masyarakat. Karena gini bro, mungkin Bro Vasco juga kan di politik dan lain-lain. Pola pendidikan di negara kita ini, kalau saya bilang, semua diarahkannya untuk jadi employee bro. Dari TK, SD, SMP, SMA, nggak ada yang benar-benar real. Mungkin saat ini ada beberapa sekolahan dan itu pun harus mahal. Kalau semua metode pembelajarannya itu jadi kurikulumnya itu dibuat benar-benar orang itu kayak digiringnya jadi entrepreneur. Harusnya. Kalau Tapi kan nggak salah juga jadi pekerja kan, nggak salah dong. Kalau saya bilang sih salah sih enggak. Jadi itu bukan salah atau benar ya. Ada orang bilang kalau semua jadi pengusaha siapa yang jadi karyawan, enggak gitu juga kali konsepnya. Ini rasio pengusaha kita masih jauh di bawah 4, jauh banget, masih di bawah 4% dari jumlah penduduk. Untuk jadi negara maju minimal 12%. Itu loh. Nah, hadirnya John L. Bevy, Pengusaha yang terdaftar ya. iya, tadi pengusaha yang terdaftar. Yang nggak terdaftar mesti banyak juga. Yang ikut high five. Ya. Gitu bro. Jadi Itu sampai ada dari Papua yang datang. semua bro, dari Manowari, dari Aceh, keren saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya ini pengen jadi ambil bagian kecil di negara kita ini untuk bisa jadi influencernya anak-anak muda, bahwa lu memulai sebuah usaha itu jangan terlalu fokus di modal. Bro, gini ya John. Jadi lo ini kan orang yang akhirnya merasakan manfaatnya popularitas. Pasti dong lo merasakan manfaat popularitas. Dengan popularitas, efektivitas bisnis lo lebih percepatannya lebih kuat. Ya. Scale up bisnisnya lebih. Iya. Tapi banyak juga orang-orang yang
yang bermain di wilayah flexing yang negatif ya. Orang yang tadi yang lo bilang, ada orang yang tempat buat nyuci duit, juga untuk seakan-akan pura-pura kaya juga buat orang minimal. Karena orang di Indonesia tuh gampang, orang mau dipercaya sama orang, lo kaya dulu aja. Kelihatan kaya aja. Kelihatan kaya. Lo lebih mudah dipercaya sama orang gitu. Gimana tanggapan lo soal itu? Ada kan yang baru udah masuk penjara, ada yang ini gitu. Iya, kalau saya Korbannya sih, datang ke DPR tuh ketemu gue. lu udah pernah ketemu dia juga? Korban-korbannya? Oh, korban-korban. Korbannya gue panggilin. Gitu tuh. Jadi gini bro, kalau saya bilang ada beberapa konten saya yang mengarah ke flexing ya, menurut pemahaman sebagian orang. Ya karena gini bro, momentumnya ketika dia kena kasus, si orang Ika dan DS itu kena kasus, John LBF muncul bro. Iya. Jadi jedanya itu nggak terlalu lama ketika dia rame-rame kasus dia, saya mulai main media sosial. Saya main media sosial itu kan November 2021. Mulai main TikTok dengan saya bikin konten sendiri, ngedit sendiri semuanya sendiri, saya riset sendiri semuanya. Jadi kalau saya bilang apa yang beberapa konten-konten saya yang kayak Bedanya gini Bor, beda. Mereka ini ngajak orang jadi kaya dengan cara gampang. Lo kan selalu mengkampanyekan wilayahnya kan konsisten, ya, kerja keras. Iya kan? Ini beda, yang ini kaya gampang, miskin bisa kaya, tapi gampang gitu loh. Dengan cara dia giring untuk masuk investasi jadi gampang. Jadi kaya tuh nggak gampang, enak aja nggak gampang. Ada bos, emang dipikir Kenyepan juga, berdarah juga kan. Aduh, jadi pengusaha itu nggak semudah omongannya. Lihat John sekarang kayaknya kan ada proses ya bos. Masa prosesnya kalau lihat Orang melihat penampilan John yang kayak gini, itu kalau lagi kerja, gua orang yang saya teliti bos. Mandi aja kita mikirin kerjaan, jam 2 pagi kita masih meeting, jam 3 pagi kita masih koordinasi sama partner kita. boker mikir kerjaan. Semua bos. Bahkan kita lagi sunah rasul sama Benny gua aja, otak kita kerjaan. Gampang itu kalau mau biar lama keluarnya lu mikirin kerjaan lama keluarnya itu. Lagi sunah rasul sama Benny. Ini klien. Dan saya orang yang konsisten untuk tidak mentoleransi satupun komplain. Jadi dari 1000 klien nih, ada 1-2 komplain aja itu bisa bikin gua nggak tidur bos. Saya hubungin langsung klien. Saya carikan solusi, saya selesaikan. Karena saya didiri di Astra continuous improvement kan, perbaikan berkelanjutan. Nggak, maksud gue tanggapan lu terhadap orang-orang yang menggunakan flexing negatif. Ini flexing negatif nih. Tanggapan saya Menipu orang kan, untuk ngajak orang kaya gampang gitu. Apa tanggapan lu? Gini, sebelum saya masuk ke tanggapan itu, saya juga harus sampaikan juga dulu. Lebih parah dari dulu cara kampanye menyatakan kekayaan. Saya harus sampaikan dulu kan, beberapa konten saya yang kayak menurut sebagian orang melihat itu adalah flexing. Sebetulnya saya harus klarifikasi itu bukan flexing. Bagaimana pencapaian kalau positif bagus. Ya, bagaimana pencapaian kita bisa memotivasi Anda kalau nggak saya share ke Anda? Iya. Lebih ke sana. Kalau positif bagus, Bor. Ya, tapi kan maksud saya gini loh, bro. Sebelum saya masuk ke pemahaman ke pandangan saya soal itu, saya mau menyampaikan dulu nih, aktivitas yang saya lakukan di media sosial itu saya itu sadar betul, bro. Ketika saya kadang bikin konten beli mobil mewah, banyak saudara-saudara kita yang hari ini mau makannya susah, bro. Tapi ya itu lagi loh, kita kan nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Fokus saya, tujuan saya adalah anak-anak muda yang lagi berjuang hari ini, harapannya ngelihat aktivitas saya ini, ada contohnya dengan kerja keras yang konsisten, lu bisa beli apa yang lu inginkan. Nah, kalau pandangan saya mengenai aktivitas orang yang flexing berlebihan, bahkan dia ngaku-ngaku kaya untuk mendapat kepercayaan orang dan lain-lain, kalau gua sih satu kata sih, bangsat sih itu orang. Bangsat saya bilang. Karena apa? Dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tujuannya adalah untuk menjerumuskan orang yang mungkin itu harta satu-satunya yang dia miliki, bahkan sampai ngutang ke orang-orang untuk dia investasi di tempat dia. Lu korban judi juga lo tuh dulu kan? Ya, karena bro, saya nggak pernah pakai narkoba. Dan judi tuh tapi lebih edik judi, bro. Lebih edik judi, bro. Lu bisa jual apapun, bro, untuk top up, bro. Dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan si bangsat-bangsat itu tadi yang akhirnya menyengsarakan ribuan orang, mereka diiming-imingi cepet kaya. Pokoknya gini deh, kalau ada yang ngiming-imingi investasi, naruh duit segini, dapat segini, omong kosong semua itu. Nggak ada yang tunggu-tubi terus. Nggak ada, tunggu-tubi itu nggak ada. Sepakat gue. Sepakat, nggak ada. Kalau nih masyarakat Indonesia semua yang lagi nonton podcast ya Vasco, kalau lu ditawarin, nih taruh duit segini, dalam sebulan lu udah lu mendingan lu blokir, lu tutup, itu omong kosong semua. Semua itu ada pay the price, semua itu ada bayar harga. Lu ibarat
dagang apapun lu mau nyeduh Indomie aja harus buka dulu bungkusnya, harus lu tuang dulu, Ada harus effortnya. ada effortnya semuanya. Jadi kalau lu model saya bro, sampai detik ini boleh cek nama saya ditawarin investasi di sini, gue tolakin semua, gue blokirin nomornya. Jadi nggak ada bisnis saya investasi MLM aja bro, gue nggak mau. Gue nggak menjelekkan MLM ya, tapi gue bilang gini, gue tuh lebih seneng bisnis real, yang gue mikir pakai otak, gue mikir strategi, Iya. gue mikir harus nge-briefing karyawan gue, strateginya begini, arahnya begini dan lain-lain. Dan saya harus kasih tahu bro, mungkin kamu juga pengusaha juga kan, bro, mengelola bisnis tuh nggak semudah omongan motivator bro. Orang Tahu ya bro, kita udah sayang sama karyawan nih bro, apapun kita udah manjain, bahkan minjem duit, masuk baru sehari kerja. Mungkin saya bisa bilang bro, baru sehari kerja gue kasih 18 juta bro, nangis-nangis, mau nebus ijazah. Sekarang berkhianat sama gue, buka usaha sejenis. Saya bilang, mengutip statementnya Nadim ya kalau nggak salah itu ya, orang boleh mencuri idemu tapi belum tentu bisa melakukan. Lu pikir perusahaan seperti HFF ini gampang dikelola bro? Ini complicated bro, proses dari hulu ke hilirnya. Orang dari awal kita asis untuk Ya apalagi jasa lo ngelola manusia segala. KBLI-nya bro, ketepatan waktu. Orang nanti belum dikejar, saya mau ada tender nih tanggal sekian nih, PT saya harus jadi tanggal sekian. Ini complicated bro. Ini proses yang complicated. Tapi saya nggak pernah takut kehilangan orang karena saya menguasai bisnis ini dari A sampai Z. Yep. Nah, kalau kamu mau sukses dalam bisnismu, kamu harus capable, kamu harus menguasai bisnismu dari A sampai Z. Sepakat. Dan ini poin plusnya dari John ini yang gue tangkap ya. Berbeda dengan orang-orang yang flexing kemarin yang kita sikat-sikatin itu orang-orang itu. Lo mengajarkan ke orang kaya tuh nggak gampang, tapi bisa lo. Iya. Itu kan poin lo kan. Poin saya di situ bro. Gue bisa kaya, lo kerja dong. Maksudnya lo konsisten tuh kerja itu. Tapi kan gini bro ya, gue banyak nanggepin juga orang-orang yang akhirnya ngelihat lo itu ya iri sih palingan jadinya ya. Masuknya ke sana. Jadi energi jadi negatif. Lo nggak bisa dapat energi positif ya. Harusnya ambil positif. Masuknya ke sana sih. Sebetulnya kalau jadi gini, saya selalu bilang gitu, John LBF tuh lebih asik diajak berteman daripada dimusuhin. Karena kalau lu berteman sama gua, lu jadi temen gua, ya kita pegang kendali di media. John, promoin dong usaha gua, ayo gua promosiin. Lu ngomong aja, gua nggak ada budget nih, ayo nggak apa-apa. Meskipun gua under manajemen sekarang nih, ada yang bayar, ada yang free juga bro, gua bantu bro. Dan mostly kebanyakan yang gua bantu yang free. Orang-orang yang bikin PT di gua tawarin, ayo pak mau gak saya promosiin apa? Bapak butuh bantuan apa saya? Karena gini bro, customer oriented gua sangat tinggi bro. Itu kan banyak bro pesanan lo sampai ada Puluhan ribu. yang minta juga. Ada. Tapi nggak semua lah. Ada juga yang bisa nyambung ke lo lah. ya dan gua kan juga selektif juga bro, yang nggak semua usaha-usaha kayak trading apa-apa gua, bahkan sekarang orang pada nge-tagin gua loker trading aja gua nggak mau repost. Tapi kalau kerjaan-kerjaan yang real saya repost. Saya kan gini bro, tangan saya cuma 2. Usaha saya nggak mungkin saya punya perusahaan 100. Bukan saya mendahului Allah loh ya. Dan gue juga nggak berharap gue punya perusahaan 100. Tapi dengan gue mengajak orang-orang yang punya usaha, yuk lu buka lapangan kerja, lu tag Instagram gue repost. Gue udah kayak punya perusahaan ratusan bro. Gue bagi info di situ. Karena faktanya kemarin data Lo kasih statistik manfaat itu belum lama bro. Pengangguran di negara kita 5,6% itu lulusan SMK bro. 8 juta lebih orang. Ya. Tingkat pengangguran masih tinggi banget. Nah sekarang peranan pengusaha itu benar-benar harus bekerja dengan sungguh-sungguh mengelola bisnisnya supaya dia bisa hire orang, rekrut orang, ngajarin orang. Dan gini loh, jangan orang itu dibentuk kayak mesin produksi. Gua bro boleh dicek, orang yang paling gak pernah nahan karyawan yang mau resign. Gak ada one man notice, one more notice. Lu mau resign hari ini silakan resign. Karena saya paham bisnis dari A sampai Z. Yep. So saya gak pernah takut kehilangan orang. Dan mengelola bisnis kamu harus siap mental, ditinggalkan orang yang lo percaya sekalipun. Yang kita percaya sekalipun. Yeah. Dan lu nggak boleh down di situ. Yeah. Lu harus tetap struggle. Karena apa? Ketika lu sebagai leader lu down gara-gara masalah, bagaimana nasib ratusan karyawan? Kerajaan lu goyang. Bagaimana? Yeah. Lu mau ada berantem sama istri lu, sampai di kantor senyum. Ketemu klien senyum. Lupakan semua itu masalah. Karena faktanya kita nggak bisa menghindar dari masalah. Siapa orang di dunia ini bisa menghindar dari masalah? Masalah lu juga pasti banyak, gue tahu. Karena gue juga punya masalah banyak. Entah masalah di keluarga, entah masalah di pekerjaan, entah masalah di pertemanan. Tiba-tiba teman kita salah ngomong apa, berantem sama kita, itu udah ganggu konsentrasi kerja. Tapi bagaimana kita memilih untuk tetap fokus? Karena apa?
Allah sudah mempercayakan, mengamanahkan ratusan orang. Kita jadi pengusaha ini bukan mentalitas selfish loh bro. Kalau lu punya mentalitas selfish, jangan jadi pengusaha. Egois, lu punya mentalitas egois, mikirin dulu sendiri, jangan jadi pengusaha. Tegas tuh gue bilang, lu jadi pengusaha itu nggak lagi mikirin diri lu sendiri. Dalam satu ketika, business not going well, shit happen, lu harus nahan perut, bahkan lu bisa keluar kocek pribadi lu supaya karyawan lu tetap digaji. Itu komitmen sebagai pengusaha. So kalau mentalitas lu masih mentalitas egois, mikirin diri sendiri, memperkaya diri sendiri, jangan jadi pengusaha. Dulu sih gue sampai ngutang Jadi karyawan aja. buat gue bayar gaji. Jadi karyawan aja. Comfort zone. Iya. Setiap bulan pasti terima gaji. Gak terima gaji atau kurang gaji, lu pindah perusahaan lain. Banyak perusahaan yang lu bisa kerja di situ. Makanya pengusaha adalah soal mentalitas. Bagaimana lu punya komitmen, lu punya rasa responsibility. Setiap hari yang lu pikirin bukan diri lu dulu, tapi bagaimana how business going well, ya supaya Tetap berjalan. running. Lu bisa rekrut orang, lu bisa gaji orang, lu bisa mesejahterakan karyawanmu. Ini semua pelaku usaha, bahkan sampai saya itu sudah, jadi kita tata semua. Bentar lagi kita mau THR-an. Mayoritas karyawan saya muslim dan masa kerjanya udah setahun lebih semua. Berapa banyak saya harus keluar untuk THR. Tapi ini sudah jadi bagian komitmen dalam kita sebagai pelaku usaha. Nah inilah yang harus masyarakat Indonesia tahu, yang mau memulai bisnis segala macam, telisik dulu, yang tahu diri kita dari kita. Kamu orangnya egois enggak? Kalau kamu orangnya egois, jangan deh jadi pengusaha. Gak bisa. Ini baru-baru ini ada gini bro. Orang-orang kadang-kadang melihat enaknya jadi pengusaha aja gitu ya. Kan pengusaha sebenarnya kan banyak juga masalah yang di dalam itu yang ya terlihatnya lu mewah gitu. Tapi pasti banyak masalah yang lu alamin yang mungkin juga banyak nggak bisa lu ceritain gitu. Iya banget. Nah, baru-baru ini ada yang fenomenal. Ya anak pegawai pajak yang Iya. gimana tanggapan lo itu? Lu sebagai pembayar pajak yang harusnya jujur ya, kata lu berani ditantang sama PPATK kan? Sekarang gini ya. John LBF itu usahanya ada perusahaan di bidang konsultan pajak saya, John Tax. Ya kan? Saya tiap hari, bahkan gini bro, setiap hari orang mau bikin PT itu, kita belum transaksi dulu, kita edukasi dulu. Hak dan kewajiban dia ketika dia memulai sebuah badan usaha. Yang pertama, kamu tahu nggak, kamu punya PT, itu kamu harus lapor SPT masa, menyusun laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas perubahan modal kalau ada, PPh pasal 21 dan lain-lain sampai SPT tahunan badan. Dimana kita nyuruh orang belajar itu, sedangkan kita nggak tertib sendiri. Lu dapat bisnis turunannya juga di situ ya? Iya. Oke. Mas stop. Oke. Jadi ketika orang bikin PT, saya bantu. Gue pikir hanya itunya aja. 2 juta sebulan kita. Dan gue yakin orang-orang yang bikin perusahaan harga sekian, Mau pusing bro. Iya. Tawarin harga jasa konsultan pajak gue 2 juta bro. Lu kalau punya bisnis, daripada ini udah gue hire orang, daripada keuangan lagi. bukan masalah hire-nya ya, Orang daripada lu pajak lagi. pusing. Iya. Percayakan sama konsultan. Partner gue jelas SE, MM, AK, CA, CTL, CTAP, BKP, bahkan dia lagi dokter, expert di pajak, pengacara pajak. Sudah pasti tuntas kita beresin. Ya lu hitung-hitung aja sendiri lah. Oke, gue paham. Sewa kantor virtual. Iya. Virtual office 2 juta, tapi kalau 100 klien sebulan 200 juta. Gitu loh bro. Iya. Jadi ada terus branding usaha, gue bantu. Lu punya media sosial, gue yang kelola, gue bayar bulanan. Bikin website, gue dapat margin juga dari situ. Jadi one stop business solution. Iya. Gitu loh bro. Gak cuma PT doang gitu. Orang salah tafsir di jualan PT doang bisa sekaya itu. Ya pertama klien gue banyak. Terus bisnis turunannya cross sellingnya ada. Dari dia beli handphone, gue tawarin casing, gue tawarin charger, gue tawarin soft case dan lain-lain. Makanya banyak itu dia bro. Itu. Paham gue akhirnya. Ya terus ini. terus ya jangan dilihat gue SMA-nya, tapi kan gue orang yang benar-benar mau belajar bro. Gue ngurus sendiri loh bro, perizinan untuk izin import ke BMKG Bandung. Ngurus sendiri saya sampai kena COVID gue dulu. Sebulan saya kena COVID gara-gara ke BMKG Bandung September. Nah kalau tanggapan gue tentang kasus yang lagi viral itu, yang pertama sih ya itulah, makanya kalau saya bilang harta yang dia tidak cari dengan kerja keras dia sendiri, dia cenderung kayak nggak bisa menghargai apa yang dia, ini kan semua barang-barang mewah, mobil Rubicon, mobil bukan dia yang nyari gitu loh bro. Jadi ketika seorang anak dapat privilege yang kayak gitu,
membentuk karakternya jadi arogan. Saya selalu bilang bro, orang kalau mau kenal sama saya, lu ketemu langsung sama gue. Kopi gue aja begini bro. Lu tadi sampai berdebat kita bro. Lu pembantu lu siapin kopi, gue nggak mau. Gue maunya ini. Dia maunya pakai gelas gitu. Gelas. Ada rasa plastik ya? Iya, karena gini bro. Gini bro, masih ingat. Saya selalu sampaikan, hartamu wajib dan boleh bertambah. Boleh dan wajib bertambah. Supaya lu bisa bantu banyak orang. Tapi karaktermu jangan pernah berubah. Stay humble. Oke. Tetaplah jadi orang yang rendah hati. Karena dengan rendah hati, kamu baru layak disebut seorang manusia. Kalau lu sombong, lu bukan manusia. Tapi lu kayak ada semacam kayak balas dendam gitu gak sih bro, dengan outfit lo yang miliaran ini. Dulu gua gak bisa gini, sekarang gua pengen punya. Gua harus sampai cincin lu berlebihan tuh banyak tuh kan. Oh iya, ini Kayak ada balas dendam gak di jadi ini pertama gini bro, waktu itu kan ya kita kan namanya kan saya mempelajari dalam media sosial. Kita ini harus punya karakter? ya style, personal branding. Oke. Saya berpikir, saya melihat ya beberapa konten kreator yang followersnya itu jutaan pengikut. Dia nggak punya ciri khas. Jalan ke mall aja orang nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu dia. Karena dia nggak punya sisi unik gitu. Kenapa kayak seorang Tesi sampai sekarang kalau orang pakai cincin banyak dianalogikan, oh ini mirip Tesi mirip. Karena dia pegang personal brandingnya, brand image-nya bagus. Nah waktu itu jadi saya ini kan apa ya? Saya ini konten kreator juga gitu loh, kreatif orangnya gitu loh. Saya mikir apa ya? Style gue bikin Tato. gue pakai kaos. Oke. Kantor pakai kaos, celana bolong-bolong. Ini udah stylenya John LBF. Bisa. Makanya kemarin gue pakai kemeja, orang bingung. Om ganti outfit om, gitu kan? Nah, terus tato, ya ada lagunya lato-lato, ya kan? Nah, lagi-lagi bertato. Nah cincin, ini orang gue jalan ke mall, mungkin dia nggak sempat ngeliat muka gue, ngeliat cincin gue John LBF. Jadi dan kalau boleh jujur, to be honest, gue pengen buru-buru copot kalau udah nyampe rumah. Begitu gue nyampe rumah, gue nggak megang makan apa, gue copot dulu cincin semua. Jadi branding lah itu. Karena Target lu branding. Gitu loh, ini promosi gua gitu loh bro. Ini promosi gua dan terbukti efektif. Saya masuk kemanapun orang kenal saya. Bukan karena juga lu suka cincin batu apa gitu. Itu poin lain lah. Saya suka dari dulu. Saya suka batu kayak gini. Ini kan makanya komplit nih bro. Semua batu saya ada. Ini blue sapphire, ini ruby, ya. Ini cat eye, chrysoberyl. Ini langka, Sri Lanka ini. Ini zamrud. Ini kalimaya kristal. Itu kertas semua itu. Ya. Iya. Nih. Lu bisa lihat ini diamond semuanya dan ada harganya semuanya, ya kan? Ini yang di sebelah kiri saya beda ini emas putih, emas kuning. Gitu. Itu naga itu apa tuh, bro? Ini macan. Ini diamond matanya zamrud ya. Enggak, jempol itu macan ya? Ya ini kartil. Oke, bukan maksudnya bentuknya. Iya. Naga satu ya, itu macan. Iya. Ini tadinya gue mau pesenin buat Pak Sabar. Cuman Pak Sabar nggak suka pakai waktu itu. Jadi dikasih ke gue. Yang bayar Pak Sabar ini. Cincin sejarah ini. Jadi tadinya gue beliin buat Pak Sabar. Maksudnya saya kan arahkan ke Pak Sabar, Pak, Bapak pakai cincin dong biar bangga. Ketemu orang logonya ini keren Pak. Malah setelah gue pesenin, yang bayarnya Pak Sabar. Begitu itu dicoba sebentar dikasih ke gue. Kayaknya memang udah kayak kode gitu loh. Jadi suatu saat dia nggak ngomong, cuman dengan dia kasih cincin ini suatu saat jadi pemilihnya high five gitu. Oke. Bro, lo kan akhirnya dengan lo mulai bercengkrama dengan popularitas lo, kekayaan lo sekarang, otomatis pasti pergaulan lo juga makin lebih meluas. Betul. Di tingkat level yang lebih di atas lagi, bukan lagi yang level yang itu yang dulu ya. Ya, semua saya bergaul. Iya, maksud gue lu akhirnya menyentuh banyak di wilayah atas kanan ketemu kayak Bambang Susatyo. Iya. Sama artis-artis Rizky Bilar, Atta Halilintar. Ya dulu siapa mau temen nama lu ya kan gitu. 2021 siapa yang kenal saya sih? Iya. 2021. Nah, itu lu mengamati nggak bro di karakter pergaulan atas dan bawah, apa bedanya dan apa plus minusnya? Kalau yang saya lihat ya bro, kebanyakan orang-orang yang berisi, yang benar-benar berisi yang saya lihat, memang dia lebih banyak nggak publish ya, nggak terlalu show off gitu ya. Dia lebih ke nahan diri ya, nggak tahu mungkin menghindar pajak apa juga nggak tahu ya. Cuman jalur saya ini berbeda itu aja sih. Jangan karena saya ini marketing gitu. Iya, gue paham. Bukan itu perbedaan yang lo lihat nih. Ya itu dari segi karakter untuk orang-orang yang akhirnya saya temuin di level yang atas, mereka orang-orang yang struggle sih pasti. Mereka orang-orang yang struggle dan sebetulnya cara mereka bergaul apa bedanya sama kalangan bawah?
beda sih bro, dari mindsetnya pasti beda juga sih. Jadi ketika kita ngobrol lebih bahasanya lebih ke opportunity. How to make money, how to make her money, how to make uang dia itu, bahasa Inggris gua nggak terlalu bagus. Bagaimana membuat uang dia itu lebih banyak lagi. Makanya ada istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena itu it's all about mindset sih. Ini semua tentang mindset sih. Jadi orang kaya berpikir sudah bukan lagi kayak melakukan hal-hal konyol yang kayak mungkin gibah atau apa. Mereka lebih banyak ngobrolin tentang opportunity, peluang, momen. Ini ada ini, peluangnya kerja sama ini. Jadi setiap kali saya ketemu kayak Rizky Bilar, Mas Anang Hermansyah, dan lain-lain, semua Basuki Surojo, semua yang kita bahas adalah opportunity, bagaimana membuat uang kita itu beranak begitu. Tapi orang yang miskin lebih fokus ke masalah. Udah malah jadi masalah Ya. itu ya terus. Ya, masalah. Ya. Terus ujung-ujungnya jadi mereka lebih ke karena mereka merasa buntu jalannya, terus akhirnya menghujat, Iya. iri hati gitu-gitu dan lain-lain. Padahal kalau gini loh bro, agak susah sih yang ngomongnya. Jadi setiap orang itu selalu punya dua pilihan, A dan B. Oke. Lu mau milih A, hasilnya ini, lu mau milih B, hasilnya ini. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, kita selalu punya privilege untuk memilih A atau B. Nah, kalau kita sadar posisi kita, weakness point-nya banyak. Kita tergolong dari keluarga miskin, pendidikan kita nggak tinggi. Tapi negatifnya Ya, lu harus memilih untuk ambil jalur-jalur yang bisa membuat hidup lu lebih meningkat, gitu loh. Dengan mau belajar, dengan mempelajari kebiasaan orang-orang yang sukses seperti apa, cara pandang mereka, sudut pandang mereka, pola pikir mereka, konsistensi mereka dalam bekerja, cara kerja mereka, efektivitas. cara efektif. Karena gini bro, dalam bisnis bro pasti setuju, 2 poin harus terpenuhi, efektif dan efisien. Lu bisnis strategi bisnis lu adalah efektif doang tapi nggak efisien, bisnis lu nggak bertahan lama karena lu akan boncos. Efisien doang tapi nggak efektif, lu cuma menghemat tapi nggak ada efektivitas itu, nggak akan bisnis lu Jalan berkembang. Iya. Jadi kamu harus mencari metode yang efektif dan efisien. Ya, caranya gimana? Ya lu learning by doing. Setiap apa yang lu lakukan dalam bisnis lu itu, lu harus cari metode yang paling efektif dan efisiennya, dan lu explore lagi di situ. Seorang pemimpin sejati, hakikatnya dia nggak duduk di belakang meja. Makanya budaya Jepang itu banyak yang saya adopsi sih bro, karena saya thanks God bisa masuk ke Astra ya, Gemba. Leader tidak boleh duduk di belakang meja, dia harus turun, cek kondisi lapangan, lihat langsung, nggak cuman dapat laporan dari anak buah, oh ya pak musuh udah deket pak, lu cek betul-betul musuh udah jarak berapa, konfirmasi betul, kalau perlu pakai teropong, lu cek betul-betul, dapat laporan lu konfirmasi lagi, lu teliti lagi, karena gini bro, tidak ada orang yang bisa kita percaya di dunia. Yes, gue sepakat banget. Iya, betul. Orang yang di depan mata kita sangat benar-benar bisa kita percaya, dia bisa berkhianat gitu. Gak ada, ya orang-orang yang paling kita percaya, orang tua kita aja udah titik itu aja. Bahkan pasangan kita pun bisa berkhianat dari gitu. Oke. Jadi kalau saya bilang dari gini loh bro, orang saya ini orang yang saya kadang berani mengklaim diri saya ini orang yang tangguh gitu bro. Bayangin bro, diinjak, hidup itu benar-benar memaksa saya. Udah lu nyerah aja gitu. Gua gak menyerah. Gua bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Hancur, bangkit lagi. Sampai ibarat ekstrimnya kayak apa sih bro? Kasus loh bro, gua bro. Pakai duit klien loh bro. Sekarang bagaimana orang percaya banget sama perusahaan saya. Akhir tahun, Desember, orang mau liburan, mau pikirannya udah pergantian tahun. Jam 11 malam masih duit masuk ke perusahaan saya bro. Saya sampai malam transaksi bro masih masuk. Nanti gua kasih lihat. Sampai malam bro masih transaksi masuk. Kenapa? Konsistensi gitu bro. Dan kita nggak boleh lupa, kita ini orang timur. Kamu kalau mau jalan lu lurus, pertama jangan jahat sama orang. Saya selalu sampaikan itu. Masa gue ngajarin lu jangan jahat sama orang, gue mau jahat sama orang sih bro? Nggak make sense dong. Jangan jahat sama orang, itu kunci hidup enak. Lo musuh itu nggak usah dicari.
Dia datang sendiri. Kan ingat ya, itu orang tiba-tiba ngasusin gue 1,8 M. Gue sama yang balik. Satu pun saya gak ada kasus hukum. Dia bilang saya banyak masalah. Emang dia pemutus, emang dia hakim. Gak ada putusan pengadilan. Saya pun gak ada satupun LP. Saya melawan karena saya benar gitu loh bro. Jadi itu tapi saya gitu, saya melihat bahwa Allah itu selalu memberikan kejadian-kejadian di kehidupan kita baik atau buruk. Kita sebagai umatnya kita simak aja. Kita simak dan belajar bahwa ini loh dikasih lihat sama Allah. Kamu itu nggak perlu nyari musuh. Nyari temen aja susah. Kadang yang kita udah anggap temen, sahabat, soulmate, dia bisa berkhianat sama kita bro. Gak ada orang yang bisa kita percaya bro. Makanya kalau kita mau sukses, mau hidup kita maju, pertama perbaiki pola pikirmu dulu dalam melihat segala sesuatu. Kejadian buruk untuk menjadikan kita lebih dewasa. Pembelajaran. Kejadian baik untuk membuat kita selalu bersyukur dan menjaga nilai-nilai kerendahan hati. Mungkin orang yang dengar statement saya ini, yakin lu om serendah hati itu om. Bro, saya itu orang yang sadar betul. Gak ada 1 sen pun, 1 rupiah pun harta kita di dunia ini yang bisa kita bawa ke liang lahat. Titik. So apa yang mau kita bilang? So apa yang kita benar-benar kayak gagah-gagah sih? Lu coba naik ke lantai 21, lu lihat orang ke bawah, mobil sport lu mewah kayak apa, nggak kelihatan kok bro. So apa yang mau kamu benar-benar terus jadi kamu membentuk pribadi kamu jadi orang yang arogan, jadi orang yang gagah-gagahan kayak kasusnya itu aku. Bro jujur ya bro, saya marah loh bro nonton videonya bro. Ini anak orang loh, itu kalau mohon maaf ya kalau yang kejadian David itu ya. Iya. Kalau kejadian di keluarga gue amit-amit jambung bayi ini, gue lebih baik gue masuk penjara. Gue bunuh dulu orang itu. Serius. Anak kita dibesarin, dididik dengan baik, dirawat, tidak pernah kita kasarin, di luar ditendangin kayak Digebukin kayak begitu ya. kayak sampah bro. Jujur karena saya memang nggak mau bikin konten ngesis itu karena saya nggak ada konten-konten pansos. Cuman kalau ini saya ngobrol karena tadi lu bahas itu biadab sih bro, saya bilang itu biadab sih. Itu sangat biadab dan bahkan sekarang makanya Allah tuh kalau mau yang maha membalikkan Buka aib orang ya. itu lu lihat dari kejadian itu orang tuanya sekarang jadi kena semua, ibunya bapaknya kayak gimana gitu kan. Makanya saya bilang itu rekor sih, itu pemandangan yang sangat menjijikkan buat saya sih. Seorang manusia anak umur 20 tahunan tapi dia bisa bertindak sangat biadab seperti itu. Orang sampai itu lu nonton kan videonya kan kasar banget itu, bener-bener ya amit-amit lah, semoga anak keturunan kita jangan sampai ada yang kayak gitu. Karena selalu gini bro, Itu juga pakai tangan orang lagi, tangan sendiri dong kalau mau ya kan. iya, saya gini loh bro, saya selalu percaya gini bro, kita kan semua punya keturunan ya, kamu punya anak, saya punya anak. Hal baik yang kita lakukan hari ini sebenarnya bukan buat kita kalau suatu saat kita meninggalkan dunia ini, saya kepengen satu bro, tujuan saya, anak gue nggak ada yang jahatin, gue mati pun tenang. Karena apa yang saya lakukan di dunia ini, di sisa umur saya, hanya menabur benih yang baik, sehingga one day ketika saya nggak ada lagi, oh itu anaknya si John itu. Gue akan sayang sama dia deh, bapaknya dulu banyak bantu orang. Sebetulnya bukan pamrih sih, cuman pamrihnya bukan ke saya sih. Saya berharap perbuatan baik yang saya lakukan hari ini, saya berharap bisa jadi bekal saya ketika saya meninggalkan dunia ini nanti, anak keturunan saya jangan dijahatin. Karena gue gak pernah jahat sama orang. Gak pernah jahat sama orang. Itu aja tujuan saya bro. Jadi Jahat sih lu bro. Hah? Lu sih jahat. Apanya? Lu baru kenal cewek, handphonenya lu banting sih. Nggak. Lu jahat sih. Sekarang Mantap omongan lu sekarang. gue kalau Itu masa gak jahat bos. bro, masa gini bro, gue kalau udah sayang sama orang bucin deh. Ini gara-gara cinta nih. Iya. Tapi kan akhirnya lu bertanggung jawab, sebenarnya lu kawinin, iya. Walaupun lu juga rapping ke rumah dia. Cewek itu juga ngeselin sih begini. Gue bilang ya, kadang dia lupa, wanita itu lupa, laki-laki itu bro, bos gangster segede apa kalahnya sama perempuan bos. Lu sejagoan apa, lu akan tunduk sama wanita bos. Makanya ada harta tahta wanita. Jadi
kadang wanita ini ngeselin juga gitu bro. Dia tuh lupa bahwa sebetulnya hati yang paling rapuh itu bukan dimiliki oleh wanita bro, laki-laki bro. Iya benar. Kita kalau lagi ada masalah sama bini kita bro, mau ada proyek gede aja pikiran kita rasanya, gimana ya gue ini. Sebetulnya rapuh bro laki-laki itu. Ini di konten Ternyata seakan-akan kayak ini gagal. lu posting di TikTok rame ini. Bener. Saat laki-laki itu punya hati lebih rapuh daripada wanita. Wanita tuh mudah banget menyembunyikan bro. Betul. Menyembunyikan perasaan dia dan lain-lain. Dia tuh wanita tuh makhluk yang paling cerdik bro untuk menutupi. Laki-laki enggak. Gua bisa nangis ya gara-gara wanita bro. Iya. Tapi kan kita laki-laki ini mau terlihat seperti tough gitu kan. Iya tapi lu mau Dalamnya sih lu mau sama jujur tiba-tiba kayak di depan orang oke, begitu di kamar nangis-nangis juga bro. Iya. Iya kan? Iya. Maaf, lu pernah dengar ceritanya kan mafia gede kalahnya juga sama perempuan bro, Iya. tunduknya sama perempuan. Iya kan? Gue bahkan di kehidupan gue sampai gue punya kesimpulan gini loh John. Jadi laki-laki yang atau suami yang takut sama istri rata-rata banyak yang lebih sukses loh bro. Sebentar dulu. Ini gue kasih alasannya kenapa ya. Karena menurut gue seperti yang tadi lu sampaikan, orang-orang di sekeliling kita bisa berkhianat, bahkan orang yang bisa kita percaya sekalipun. Biasanya setiap kita mengalami sebuah masalah, orang yang takut sama istri itu pasti ngobrol sama istrinya. Iya. Sampai ada yang sampai nangis sama istrinya, ini gimana ya. Dan lu yakin istri lu tidak akan mungkin mengkhianati lu karena dengan lu hancur, bini lu bisa hancur juga. Kerajaan rumah tangga lu itu. Betul. Pasti dia akan support. Tapi kalau lu cerita sama orang sahabat yang lu percaya sekalipun, bisa jadi dia mengkhianati lu karena ada unsur kepentingannya juga di situ. I don't trust anyone. Iya kan? Lu paham maksud gue ya? Benar. Makanya banyak lu amatin nih bro. Bahkan orang-orang besar di negara kita ini itu rata-rata takut sama bini bos. Lu gak sebutin namanya. Gak usah sebutin lah. Orang-orang besar nih. Iya. Takut. Istri ya, ikatan suami takut istri ya. Dan itu kelemahan gue main anjir. Lu juga takut sama bini lu. Enggak, gue gak takut betul. Itu kelemahan gue. Lu gak takut sama bini? Iya, gak bisa. Makanya Gini, kalau gua pengen biar takut sih bro. Tapi gini loh, maksudnya istri itu pelengkap sih bro. Dan makanya kan ada istilah dari zaman kecil kita di balik laki-laki sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya. Nah itu true. Iya. Itu benar-benar nyata bro. Tapi gini mas lagi gue bilang, itu kelemahan gue. Bini gue ini nggak tahu gue ngerjain apa di luar. Orang-orang yang biasa takut sama istri bro, dikit-dikit cerita. Ya gue lagi di mana. Bininya Pasko abis ini dia pasti akan lebih banyak cerita sama lu. Iya kan. Karena terinspirasi sama John LBL. Lo paham nggak mas gue bro? Paham ya. Jadi connect banget. biasanya kan orang-orang yang takut sama istri tuh dikit-dikit lapor. Gue lagi di sini ya. Gue lagi sama ini ngomong ini. Ntar di rumah ngomongin apa tadi. Nah itu gue nggak bisa lakuin, itu kelemahan gue kadang-kadang. Jadi pokoknya gue keluar rumah udah lo nggak usah nanya gue kemana. Tapi gini sih bro. Jadi pas ada masalah gue benar-benar menyelesaikan dengan satu kepala bro. Orang-orang yang itu mereka menyelesaikan dengan dua kepala. Ada masukan yang positif lah pastinya ya. Nggak mungkin bini gua sendiri jatuhnya jerumusin kita ke arah yang nggak bener kan pasti. Tapi saya bersyukur ya, saya punya istri itu nggak ribet sih bro. Jadi misalkan nih saya keluar rumah gitu ya, dia itu kayak misalkan nih gue ditelepon nggak bisa, gue lagi meeting dan lain-lain. Dia bukan tipikal perempuan yang suka marah-marah, nggak jelas. Kamu kemana? Sherlock, foto lagi di mana? Nggak pernah bini gue. Kadang gue kepengen juga digituin dulu, tapi nggak mau dia, karena dia selalu percaya gini loh. Maksudnya ya udah laki-laki gue keluar dari rumah, dia lagi nyari rezeki, gue dukung. Yang penting balik lah ya. Yang penting pulang setiap hari dan setoran nggak pernah telat, gitu kan. Mau apa aja bisa, gitu kan. Jadi saya gue mau nelayan pot. Saya di beberapa podcast selalu saya sampaikan, bukan saya memuja-muja istri saya dan lain-lain, tapi memang di balik suksesnya saya ini ada peranan penting sosok wanita juga di belakang saya yang nggak ngerecokin. Tapi memang mungkin ada benernya juga cara lu. Kita laki-laki kalau lagi kerja bro, perempuan tuh ngeribetin, stres kita bro, stres, pusing kita. Jadi bawaannya tuh rusing gitu loh bro. Nah mungkin kan lu punya cara sendiri, tapi kan berarti juga terbukti lu sukses juga. Men, kalau misalnya yang takut sama bini lebih sukses lagi bro. Lu nih misalnya nggak takut sama bini, lu kalau takut sama bini bro, gue yakin lu lebih sukses. Lebih lagi gitu loh. Ini levelnya di sini gitu kan. Jadi orang-orang kan gue tadi udah bilang, gue bini gue marah aja gue kelabakan bro. Kelabakan bisa. Iya. Nah sekarang ini penting juga buat gue. Mungkin perlu tanya ke lu bro ya. Gue dengar mulai tertarik sama dunia politik sekarang ya. Iya. Kenapa? Karena saya sadar betul di titik saya saat ini bro, posisi saya hari ini dengan saya hari ini saya punya 7 perusahaan.
ada keterbatasan yang nggak bisa saya langkahi gitu loh bro. Artinya ngurusin 7 perusahaan tuh pusing juga bro. Ya ngurusin 7 perusahaan tuh Pastilah. saya itu agak terinspirasi dengan sosok yang namanya Basuki Cahayapurnama, Ahok. Waktu itu saya pernah nonton statementnya beliau dikasih tahu sama ayahnya juga, kalau kamu punya kekuasaan, kamu bisa lebih bantu banyak orang lagi. Ya itu benar banget sih. Itu Benar. Poinnya itu benar. makanya kan ketika kita punya posisi, kita punya jabatan politik, harapan saya ya tapi kan memang itu kan nggak semudah yang kita bayangkan juga ya. Ya ada prosesnya juga. Ya kadang nggak semudah yang kita bayangkan juga. Tapi kembali lagi tujuan saya bukan ke uang lagi sih bro. Oke. Mau orang bilang munafik lu, naif lu. Sekarang gue balikin ya, lu point of view lu mungkin nggak di point of view saya. Saya rumah udah ada, alhamdulillah mewah. Buat saya ya, untuk banyak Ekopatrio rumahnya lebih mewah. Tapi saya melihat bahwa kadang di titik aku udah punya semuanya. Tapi aku pengen bantu orang lebih banyak lagi. Dengan jalan coba masuk ke dunia politik gitu loh. Ya tapi itu juga masih dalam tahap pertimbangan yang matang sih Bu. Karena saya nggak mau nanti masuk ke dunia politik juga jadi berdampak nggak bagus untuk bisnis saya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada ketakutan secara manusiawi ya. Waduh, gue jadi pebisnis udah anteng-anteng, enak-enak hidup gue begini. Amit-amit ntar gue masuk politik, dijebak lah atau apalah, jadi kambing hitam lah, apa-apalah gitu loh. Sorry ya, kita kan pemahaman orang polos gitu loh di dunia itu. Nanti kita dijadikan kambing hitam apa-apa, tiba-tiba pakai baju oranye, amit-amit. Jadi maju mundurnya di situ sih bro. Kalau dibilang kepengin bro. Saya kepengin ngebela kan Semua tempat pasti ada resikonya bos. iya. Pasti ada. Saya kepengin ngebantu masyarakat bro. Iya. Ngebantu masyarakat dan dengan cara yang lebih scope yang lebih luas lagi ya masuk ke dunia politik itu. Harapannya bisa memberikan apa ya trigger yang positif bahwa ada loh orang yang benar-benar sukses dari nol tanpa harus disuapin dengan hal-hal yang negatif gitu loh, money laundry lah, apa segala macam lah. Karena gitu loh bro, lu dikasih money laundry pun bro, lu nggak bisa ngelola uang juga habis bro. Betul. Bisnis itu nggak bisa cuman kayak ya udah lu buka toko, maintenance-nya, ngelola SOP, Ngejalaninnya. KPI-nya, koordinasinya, ngejaga kliennya, rumit bro. Tapi jangan juga jadi orang takut memulai bisnis. Dan orang selalu berpikir memulai sebuah bisnis itu saya nggak punya modal. Dengkul kita modal, mulut kita modal. Kamu coba ngobrol sama orang-orang baru, opportunity kebuka di situ, peluang terbuka di situ, itu udah kesempatan, itu udah modal gitu. Kadang intangible asset yang nggak ternilai itu justru yang bukan kapital dalam bentuk uang, tapi relationship, circle. Secara value mahal banget pasti kan. Intangible itu ya banyak yang kita nggak sangka-sangka gitu kan. Banget itu. Jadi ya siapa tahu lah. Ini kayaknya ketemu sama lu bisa ada kemudahan masuk. Ini kebetulan kalau yang nonton channel gue ini banyak politisi bro. Oh gitu. Jadi orang yang tertarik sama dunia politik banyak yang nonton channel gue di Macan Idealis nih. Jangan-jangan banyak yang ngubungin John juga nih dari partai ini. Tapi lu mulai tertarik nih di politik ya? Tertarik. Lu pengen dan kalau pengen memberikan manfaat lu di dunia yang belum lu jalanin ini ya? Iya. Oke. Karena saya lihat ketika kita di posisi punya jabatan politik, entah kan kalau dari DPR gitu kan bisa kan ke menteri dan lain-lain gitu kan. Iya bisa, profesional juga bisa jadi menteri juga. Bisa juga. Kayak gua gitu bisa jadi menteri. Bisa, yang dari pengusaha juga jadi menteri juga ada gitu. Ya, yang dari pengusaha jadi calon presiden juga ada kan kayak Bang Sandi. Saya kepengin masuk ke menteri ekonomi kreatif gitu-gitu sih kayak UMKM gitu-gitu. Jadi kepengin kayak gua tuh udah mulai banyak job untuk ngarahin orang jadi pengusaha loh bro. Tanggal 17 saya berangkat ke Pekanbaru, lumayan dibayar mahal saya ngobrol 1 jam. Anggota saya dokter bro. Jadi gua nge-briefing dokter. Yang mau jadi pengusaha di bidang klinik. Bidang medis. Saya berangkat 18 saya seminarnya, audiensnya sekitar itu swasta atau pemerintah? Swasta. Sebelumnya saya diundang oleh Telkomsel untuk ngasih motivasi dan kiat-kiat sukses di bidang marketing ke
sales terbaiknya Telkomsel Orbit seluruh Indonesia, dari Papua, dari Kalimantan, di Bogor, acara di Lewiliang apa itu di situ. Karena gue sepakat ya men. Jadi kalau di saat lo punya kekuasaan itu lo bisa manfaatkan untuk membantu orang lebih banyak dengan kekuasaan. Karena Ya, lo punya sekarang harta lo berapa lah? Anggaplah misalnya 1 triliun ya. Anggaplah gitu ya misalnya. nggak nyampe lah. Ya anggap misalnya gue kita pakai variabel 1 triliun aja. Lo mau buang buat bantu orang maksimal kan 1 triliun. Sehari pun bisa habis. Iya kan maksimal 1 triliun. Tapi dengan lo punya kekuasaan, lo bisa pakai APBN untuk mengarahkan bantu orang bangun jalan. Ya, kita tinggal konsepnya kan, ide. Ribuan triliun nilainya. Ya. Lo bisa bantu orang. Tapi Dan terus ada masuk gitu kan. iya, tapi balik lagi, lu di tingkat politisi yang udah berkuasa untuk itu apa belum kan? Kita katakan ada prosesnya kan di politik itu juga. Nah kalau lu masuk sana untuk memilih partai politik bro, lu udah mulai mengamati nggak partai-partai yang menarik misalnya ada bicara dari sisi ideologinya, ada dari sisi manifesto politiknya, besar kecilnya kendaraan itu gitu kan? Kadang banyak orang yang menganggap partai politik ini hanya kendaraan. Nggak melihat dari partai politik ini sebuah laboratorium kita untuk belajar juga di situ kan. Gimana lo nanggepin itu kan? Bro, yang pertama Ini agak serius sedikit kita ngobrol ini. yang pertama saya harus clearkan dulu ya. Iya. Saya nggak ada tendensi apa-apa. Oke. Dan bukan karena lu orang Gerindra. Saya harus ngomong apa adanya. Sosok Pak Prabowo Subianto itu jadi panutan saya. Ini di luar ini saya berani bertanggung jawab, hati saya bersih. Saya itu sangat mengidolakan sosok Pak Prabowo Subianto. Oke. Yes. Karena gini, Why? beliau itu prajurit, Oke. ya, angkatan. Kayak kemarin berapa kali beliau nyalon jadi capres dan dengan maksudnya tidak lancar, akhirnya nggak kepilih kan. Oke. Jiwa prajuritnya beliau itu tadinya dia berkompetisi, terus sekarang quote and quote jadi bawahan. Oh itu sih itu oke. Terus Quote and quote jadi bawahan. Iya. Orang yang dulunya dia kompetisi. itu nggak mudah loh. Dan saya merinding, saya nggak kenal Pak Prabowo, saya belum pernah ketemu Pak Prabowo, tapi saya baca di berita, saya lihat sosok beliau, saya pelajari beliau, orang yang bahkan di beberapa ini ada colongan-colongan, beliau itu orang yang sangat mendedikasikan dirinya full untuk negara ini. Ini saya ngomong secara pribadi, nggak ada tendensi apa-apa. Iya. Hal-hal kecil yang beliau kasih contoh ke saya, kayak dia lagi Pak Presiden lagi ngomong aja, beliau catat loh bro. Iya. Beliau tulis, beliau catat, beliau simak betul-betul. Dan beliau tahu banget adab loh. Itu. Iya. Apa ya? Kayak beliau banyak kasih contoh attitude yang baik. Kayak misalkan beliau disiapin karpet merah, beliau lewat jalan yang biasa, nggak mau ninjak di situ. Ketemu pimpinannya bener-bener hormat. Padahal dulu itu ya kan. Dan sosok Pak Prabowo ini di mata saya secara sipil nih, orang sipil yang nggak tergabung di partai manapun gitu, orang yang udah nggak punya tujuan lain selain dia mau mengabdi sama negara. Uang udah banyak, aset udah banyak, hidupnya beliau ini, sisa hidupnya beliau ini, dia cuman pengen mengkontribusikan penuh untuk pengabdian dia untuk bangsa dan negara. Jadi kalau ditanya di dunia politik, sosok yang menjadi panutan saya di dalam politik, yang orang yang nggak kebanyakan drama, ya, fokus sama bidangnya, Nggak hobi pencitraan bro. ya nggak ada hobi pencitraan. nggak ada. Ini saya tadi udah ngomong di awal ya, saya nggak ada tendensi apa-apa, Betul. nggak lagi menjilat juga sama Pak Prabowo, nggak ada perlu juga saya sama Pak Prabowo, saya punya bisnis sendiri, tapi secara idealis saya sampaikan, saya ini orang yang logik dan saya melihat, saya orang yang pikiran saya nggak bisa di otak-atik dipengaruhi orang lain. Intervensi. Saya melihat sosok Pak Prabowo ini adalah tokoh nasionalis, orang yang sangat benar-benar mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Kerjanya nyata. Banyak orang juga belum tahu bro. Pak Prabowo itu orangnya royal banget loh. Royal banget. Royal. Apalagi sama orang yang susah-susah tuh ya. Tapi dia tuh nggak hobi dipublikasi. Jadi kadang-kadang kita ini Ya itulah kalau publikasi kayak gitu kan gitu-gitu. sorry itu sih ya belum Ini nggak usah. belum tentu gua nih bro yang tadinya berkompetisi, bahkan hartanya mungkin lebih banyak daripada orang itu, terus sekarang gue jadi bawahannya dan gua harus hormat sama beliau. Itu susah loh men. Susah loh. Itu pergolakan batin loh. Tapi gue lihat Pak Prabowo ini orang yang apa ya, yang Ngomong ngorbanin egonya. ya prajurit gitu loh bro. Maksudnya dia Gue tahu. kasih sejarah John. Gue kasih sejarah bahwa pada saat itu 2020 itu
2019 itu kondisi panas bener. Kalau misalnya Pak Prabowo nggak bergabung akhirnya ke pemerintah, gua nggak tahu apa yang terjadi di negara ini. Karena benar-benar panas, udah bakar-bakar. Karena loyalisnya Pak Prabowo kan juga banyak yang nggak Itu tadi yang gue bilang, gue merinding. Juga agak sulit gue menceritakan di sini di kamera, tapi intinya itu yang lo bilang tadi benar. Lo melihat itu juga. panutan buat gua sih bro, jujur aja. Pak Prabowo itu panutan buat saya, panutan dalam hal karir, dalam hal kesuksesannya beliau juga, dalam hal dedikasinya beliau, konsistensinya beliau, terus beliau punya keinginan untuk mengabdi dan beliau nggak mudah dipatahkan oleh kondisi sulit gitu loh. Bayangin udah 2 kali kan, 2 kali apa 3 kali? 3 kali. Tapi beliau tetap apa yang bisa saya sumbangkan untuk negara ini gitu loh. Beliau tetap mengabdi untuk bangsa dan negara ini gitu loh. Ya mimpi saya sih, saya kepengin sih bisa bisa berjabat tangan sama beliau kalau ada kesempatan sih. Karena bukan untuk apa-apa, bro. Saya nggak ada tendensi apa-apa untuk tujuan yang lain-lain. Ketemu orang lo kagumin Orang yang saya idolakan gitu loh. Kepengin saya bisa berjabat tangan dengan Pak Prabowo Subianto. Minuman energinya nular gitu. Iya, semangatnya beliau itu di usianya beliau yang udah dibilang kan udah nggak muda lagi kan, tapi masih gesit ke sana ke sini masih. Dan itulah ya, respectnya itu loh sama orang itu loh, yang membuat saya kagum sih. Dia itu bisa menempatkan diri, posisi dia sebagai apa, dia bisa menempatkan diri, dia harus ngapa gitu loh, bro. Bayangin loh sekelas Pak Prabowo, dia nulis sendiri ya apa yang disampaikan presiden itu. Jadi orang yang benar-benar baca buku, belajar, terus memperdalam ilmu dan lain-lain gitu loh. Pengen sih suatu saat kalau ada waktu, ada kesempatan. Nanti kita coba minta izin sama Pak Prabowo, ada John Pak, mau salaman. Ya, tapi ini aku nggak ada tendensi apa-apa. Aku tadi di awal aku udah bilang aku benar-benar kagum aja sama beliau itu, kagum. Karena yang lain sih ya kalau orang-orang lain ya yang saya bilang kayak Basuki Cahayapurnama juga saya ngefans sama beliau karena orang yang punya prinsip gitu loh. Orang yang punya prinsip meskipun jadi kayak model-model quotes-nya Kurt Cobain gitu. Gue lebih baik dibenci untuk jadi diri gue sendiri daripada gue harus disukai tapi dari orang lain gitu loh. Nah, John L.B. orang yang seperti itu bro. Saya itu lebih baik ya lu gak suka sama gue ya udah nggak apa-apa. Gak bisa bikin senang semua orang ya. Saya tahu saya nggak bisa bikin menyenangkan hati semua orang. Tapi yang saya lakukan tujuan saya nggak ada niat jelek sama kamu, udah itu aja. Prinsipnya di situ. Saya nggak ada mau menjatuhkan kamu, merendahkan kamu atau menghina kamu, nggak ada. Demi Allah, demi Rasulullah. Cuman kadang kita kan sebagai manusia juga kadang kita nggak sadar gitu loh. Kadang mungkin intonasi nada bicara kita agak tinggi terus menyakiti orang dan lain-lain. Nggak disengaja gitu loh bro. Ya kalau Pak Jokowi juga termasuk orang yang saya panutin juga karena kerjanya juga nyata bro. Kita lihat infrastruktur juga kan. Dan orang dari bawah juga itu. Dan orang juga dari bawah gitu. Penampilannya juga selalu mencerminkan kesederhanaan gitu loh. Makanya saya bilang ya siapapun kamu, apapun jabatanmu, emang lu bawa selamanya. Saya cuma mau sampaikan itu aja sih. Dan kalaupun kita udah dipercaya sebagai orang yang punya amanat dari orang yang telah mempercayakan kita, yaitu rakyat, misalkan kita jadi wakil rakyat atau apa segala macam, ya tolong benar-benar jaga amanah itu sih untuk membela kepentingan rakyat. Coba tengok di luar sana itu banyak loh bro, karena orang jadi sekarang nih paradigmanya gini loh bro, lu harus viral dulu untuk disentuh oleh orang-orang lain, untuk dibantu orang lain. Ya cobalah turun ke lapangan langsung, benar-benar masalahnya itu masih banyak banget di negara ini gitu loh bro. Pola pikir, mindset, mungkin dari pelatihan-pelatihan kita terus buat kayak pelatihan-pelatihan, seminar-seminar untuk memotivasi orang-orang supaya berubah mindset bahwa ya pertama kalau dari segi saya jangan jadi karyawan seumur hidup. Karena faktanya bro, ya bukannya gua meng-underestimate posisi sebagai karyawan ya. Kamu punya gaji berapapun, jabatan lu sebagai karyawan susah berkembang gitu. Ya udah ketakar gitu loh. Tapi kalau lu menjadi pebisnis, jadi pengusaha, lu bisa men-scale up bisnis lu bisa bekerja keras untuk mengembangkan bisnis lu, pada akhirnya lu bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Hidup itu bukan untuk mengejar nama, ya. Tapi hidup itu untuk mencetak sebuah makna.
bagaimana kita punya makna dalam hidup. Oh maknanya, oh ya dulu gue punya perusahaan, gue mempekerjakan orang, terus orang-orang itu bertumbuh dengan baik, belajar banyak di perusahaan gue, akhirnya dia jadi entrepreneur, dia buka lagi lapangan kerja. Bisnis saya itu bro, bukan saya ngebaik-baikin perusahaan saya, mendukung banget program pemerintah dalam kemudahan berusaha. Tadinya orang nggak berani bikin usaha, dengan gue kasih harga murah, semua gue bantu. Karena kita bantu dari awal A sampai Z bro. Dari penyusunan KBLI, kita yang cariin KBLI-nya bro. Habis itu kita kasih suggest juga. Orang kebanyakan bro bikin usaha, KBLI-nya gaduh-gaduh bro. Mau 50 KBLI dimasukin. Kita kasih tahu dari segi aspek minus dan kekurangannya. Kalau lu terlalu gaduh-gaduh, lu juga gak fokus. Bidang usaha gak usah banyak-banyak, 1-2 lu maksimalin dulu, lu gedein dulu. Kalau lu mau expand Bikin lagi aja. bikin PT lagi gitu loh. Jangan satu bidang, satu PT, satu payung lu semua lu gaduh-gaduh, lu sambil semua pekerjaan. Terus laporan keuangannya juga rumit. Terus lu nanti mau PKP juga, itu kan PKP per bidang usaha. Iya. Gak bisa lu semua ini, laporan keuangannya juga rumit dan lain-lain. Malah gak berkembang yang kayak gitu itu. Jadinya bisnis lu tuh apa core lu? Gaduh-gaduh. Kalau lu mau buka bisnis lagi, lu gedein ini, lu buka expand bisnis lagi, bikin PT lagi. Gak ada batasan lu satu orang bikin PT, oh maksimal 5 PT. Enggak ada, lu mau punya berapa PT juga kalau lu sanggup ya silahkan gitu loh bro. Dan orang kita edukasi dari segi perpajakan. Makanya saya harus kasih tahu juga kalau penonton mungkin melalui channel YouTube-nya Vasco ini, orang juga tahu, jangan benci saya lah. Aktivitas yang saya lakukan ini banyak positifnya. Bukan saya ngebaik-baikin diri saya. Saya men-trigger orang-orang, anak-anak muda Gen Z ini, generasi milenial saat ini nih, ayo jadi pengusaha. Ya. Ayo jadi entrepreneur. Ide bisnis banyak banget saat ini bro. Dari jasa perantara perdagangan properti. Lu mulai aja, lu keluar rumah, lu tengok tetangga lu ada yang jual rumah nggak, lu coba bantu promosiin. Dicaloin duit. Iya, caloin dulu dari situ. Lu coba belajar dulu, lu bisa nggak ngecaloin rumah. Gak usah bikin PT dulu. Terus media sosial, handling dan lain. Semua perusahaan lagi butuh itu. Dan nggak akan bubble. Karena apa? Masyarakat Indonesia 274 juta jiwa. Bubble masih lama lah ya. Iya nggak akan bubble bro. Gak akan bubble ya. Nggak akan bubble gitu. Dan semua memang harus go digital sekarang bro. Semua butuh bro. Sekarang nih kayak orang Pengemis aja go digital kan. ya, 500 ya pengemis orang deh. Ya, lu jual satu jasa pengelola media sosial nggak usah mahal lah buat UMKM 500.000. Tapi kan quantity lu kejar. 100 klien lu handle, lu rekrut orang, lu maintain media sosialnya dan lain-lain. Kayak gitu aja bro konsepnya bro. Terus yang lain, misalkan ada usaha-usaha yang berkembang, coba dihubungi, coba didatengin. Boleh nggak saya bantu jualin? Ya kan nggak perlu modal semua bro. Niat aja dulu yang penting. Kayak kembali lagi mindset itu yang harus kita rubah di negara kita ini. Bagaimana masyarakat kita ini mulai melek digital dan mulai berani untuk mencoba, melangkah, jangan pernah takut untuk gagal. Karena gagal itu membuktikan lu sudah pernah mengerjakan itu. Kalau lu nggak pernah gagal, lu berarti nggak pernah ngerjain itu. Ada di quotes di podcastnya Deddy Corbuzier itu ada quotes itu dalam bahasa Inggris. Jadi saya tuh suka nyimak bro yang kayak gitu bro. Pelajarannya almarhum Bob Sadino. Karena saya orang goblok, saya berpikir dengan cara goblok. Mulai aja dulu, bro. Orang yang memulai bisnis dengan banyak, bisnis plan-nya begini, ROI-nya gini, return on investment-nya begini, nanti BEP-nya begini, gak jalan-jalan bisnisnya bro. Lu buka aja dulu tokonya. Kalau lu udah buka tokonya, satu yang lu yakini, lu kan punya agama. Kalau lu udah buka tokonya, Allah pasti kirim pembeli. Yang penting lu tawarin itu jualan lu, pasti laku. Nah kalau udah laku, jangan sia-siakan kepercayaan orang yang udah transaksi. Jaga retainernya, jaga hubungan baiknya, supaya apa? Dia bisa jadi marketing lu. Transaksi di tempatnya Highwave tuh, pelayanannya bagus, fast respon. Dan oh ya satu penting, tips bisnis saya saat ini adalah fast respon, fast action is a must. Lu telat 1 detik aja ngelayani klien dengan baik, dia udah pindah ke tempat lain. Gue jadi inget lu sebutin Om Bob almarhum ya. Pertama kali gue ketemu beliau ya, itu memang kata-katanya memang udah kepatri di kepala gue waktu itu ya. Pertama kali gue datang ke tempat dia, gue ngobrol sama dia berdua, gue tanya pertanyaan itu, Om, bisnis apa yang menarik Om sekarang ini? Itu belum terlalu digital, dunia digital belum inilah, belum on gitu, masih zamannya Friendster apa waktu itu kalau salah ya. Dia bilang itu tadi dia bilang, bisnis yang bagus adalah bisnis yang lu jalanin aja.
jalanin dulu. jangan mikir. Nih gue bisnis dagang telur, jadi gini, Iya. jadi kemcik semua dan itu penting banget sih. Ya, betul. Jadi apa ya? The next Bob Sadino. Orang yang enak itu orang yang Yang dari nol kan modelan kayak lo gitu kan. Tapi zaman dulu Om Bob nggak ada sosmed. gue kebantu banget dari sosmed. Gue kebantu banget dari sosmed. Kayak lu harus di era Sama sekarang, dari nol nih, Bor. lu harus di era sekarang lu harus pegang kendali di media sosial. Iya. Harus. Is emas itu wajib. Terus konsisten, ya. Terus jaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan lu dan sadari betul bahwa lu tuh bukan bos. Orang salah tafsir selalu. Ini kan pengusaha, ini perusahaan gua bosnya. Salah. Bodoh kalau orang berpikir seperti itu. Saya ngomong kasar nih, bodoh. Bos lu bukan lu, klien. Mana ada lu mau keluarin tiap bulan duit dari kocek pribadi lu. Ini mindset ini tuh harus yang dipahami dulu. Jadi ketika lu punya mindset klien adalah bos lu akan memperlakukan klien lu dengan baik. Lu akan menjaga perasaan klien lu. Tapi kalau lu udah berpikir lu adalah bosnya karena lu pemilik perusahaan itu, jadinya lu kadang berantem sama klien, berdebat sama klien. Hal yang paling saya fatalkan di perusahaan saya, jangan pernah ajak berdebat klien. Bukan berarti saya nggak setuju klien adalah raja, itu bohong, itu zaman dulu. Klien bukan raja, klien adalah mitra kita yang harus kita bikin happy, kita happy, bertransaksi juga, everybody happy. Iya. Goalsnya di situ bro, ketemu klimaksnya bareng, ibarat berhubungan badan, ceweknya keluar, cowoknya keluar bareng, tek gitu loh. Jangan lu doang yang keluar, ceweknya nggak keluar, itu nggak happy bro, nggak everybody happy, gitu loh bro. Jadi dalam segi apa berbisnis dan lain-lain pun kehidupan sehari-hari kita aja, kita harus paham. Dan kadang orang lupa bro, ketika dia bertransaksi dengan banyak orang, dia janji sama ini jam 10, janji sama ini. Orang itu nerima janji dari lu doang, sedangkan lu hari itu bisa berjanji sama banyak orang. Kalau lu tipikal pelupa, lu catat janji-janji lu sama klien-klien lu, supaya lu nggak ingkar janji sama orang. Itu yang bisa menjaga apa ya, hubungan baik, relationship dengan orang. Iya, trust penting banget ya bro ya. Banget. Sangat penting ya. Apalagi modal dengkul kan lu. Bayangin bro, orang tengah malam aja masih transaksi. Iya. Akhir tahun aja masih transaksi di tempat saya. Dan gini loh bro, saya layak sukses hari ini, saya layak disebut OKB hari ini. Makanya gue kan bikin konten tuh. Oh dasar OKB lah, memang gue OKB kok. Terus kenapa ya? Kalau orang bilang saya OKB, saya OKB. Lu gak usah bilang OKB, gue OKB. Orang kaya baru. Karena gue udah gak pernah kaya, baru ini gue kaya. Jadi wajar kalau gue sikap gue kadang norak-norak dikit. Ada gue beli ini, gue posting ya lu maklumin. Kalau lu gak maklumin gak usah tonton gue. Simple hidup itu. Daripada jadi orang miskin baru bro. Iya, orang kayak baru ya mendingan itu kan. Iya kan? Karena lagu ya. Kalau aku like kalau tak aku swipe. Kalau lu gak suka sama gue, swipe aja, gak usah ditonton. Tapi saya gak ada niat mau sombong. Saya bukan orang sombong, saya bukan orang angku bro. Susah kan kita ngomong ke orang yang gak percaya sama kita. Lu kenalin gue secara aslinya. Mungkin sopir gue kan tahu. Lu tanya aja, gue di rumah bro, kolor gue 30.000 beli VTC, kaos. Udah santai aja kayak orang biasa, sendal jepit swallow. Gue lebih nyaman kayak gitu. Makan pagi gue, sopir gue menunya sama. Gue jawab. Nasi sama telur. Iya. Nasi sama telur dadar. Istri gue paling favorit, aku paling favorit istriku masak sayur lodeh sama ikan asin. Berapa banyak? Paling 20.000 buat makan sehari itu. Gaya hidup yang mahal tuh gaya hidup. Nah cuman kalau kayak pada akhirnya ketika saya sekarang punya kemampuan secara finansial, gue beli tas mahal, sepatu mahal, beli tas mahal, gue akhirnya sadar bahwa beli barang branded itu bukan untuk ngejar brandednya aja. Memang faktanya kita beli barang yang sepatu kayak G-Fungsi gini harga 17 juta, awet bro dan nyaman dipakainya. Dengan gue misalkan beli yang harga 1 juta, 2 juta, berapa bulan ngejebol, gitu loh bro. Beda, memang kualitasnya ada harga, ada rupa. Jadi jangan, dan buktinya barang-barang branded tetap laku karena apa sih? Karena memang kualitas yang bicara, bukan lagi soal prestis atau branding apa sih, beli merek. Enggak ada istilah beli merek. Beli kualitas. Nanti lu kalau udah di posisi kayak gua gitu, mohon maaf, ibarat tidur aja duit masuk, iya kan? Kadang kita udah bingung bro, bukan sombong nih, sorry nih, bukan ya. Gue mau beli apa lagi ya? Gue mau ngabisin duit gue bagaimana lagi ya? Kadang banyak bro pelajaran hari ini gue dapat dari lu nih. Banyak banget pelajaran yang saya juga yang menarik
perlu gua Saya gali banyak dari belajar lu. juga dari Bro Vasco. Thank you buat kesempatannya karena podcast ini adalah podcast yang apa ya? Saya dapat info dari teman-teman yang duduk di kursi panas ini pastinya bukan orang sembarang-barangan, ada pejabat-pejabat, ada bahkan belum lama Bang Andri Rosiadi juga kan ada di sini. Ada coach Tommy segala macam. Artinya saya termasuk orang yang beruntung hari ini. Makanya saya nggak pernah mau ngatur Tuhan. Diaturnya Tuhan tuh ketemu orang-orang hebat gitu loh. Dan satu hal sih bro yang saya harus sampaikan ke teman-teman semua, ke bro juga, bahwa ketika kita bercerita memotivasi orang lain, pada faktanya kita nggak lagi memotivasi orang lain, Itu bener men, itu bener. tapi kita lagi memotivasi Motivasi diri kita sendiri. Itu Karena bener. ketika dari saya tadi ngobrol A sampai Z sampai kita mau closing ini, saya lagi mengingatkan Lo lagi, patri di otak lo sebenarnya kan itu. Iya bener. kita lagi mengingatkan diri kita. Saya nggak lagi motivasi orang ini. Karena Tapi murid saya yang baik adalah murid yang bisa ngajarin lagi bro. kita lagi memotivasi diri kita sendiri supaya tetap, dari saya bilang tetap rendah hati ya, harta kita boleh bertambah tapi karakter kita jangan berubah. Kita bisa disebut manusia karena kerendahan hati kita. Ini kan kita ngajarin diri kita lagi, kuping gue denger. Jadi kita kayak diingatin terus gitu. Justru yang merasa beruntung dan terhormat saya hari. Bah, ngeri amat. Bro, pertanyaan terakhir bro. Gue paling gak suka dipuji masalahnya. Karena dari pertanyaan terakhir bro. Terakhir kasus lo itu gimana sekarang? Yang 1,8 M itu? Ya, jadi yang pasti saya pertegas dulu bahwa itu berita hot semua. Tidak ada saya menipu atau menggelapkan uang klien. Justru Itu gimana sih sebenarnya? jadi ceritanya awalnya itu direkturnya Adi Dharma itu minta tolong ke saya karena dia diduga membuat akta bodong, diduga ya, karena salah satu pengurus dikeluarkan secara sepihak dan diduga tanda tangannya dipalsukan. Dia minta tolong ke saya karena si lawannya itu sudah mau proses hukum. Dia tahu saya kenal sama Bang Sunan, akhirnya saya perantarain. Bidang usaha saya kan dikabelin jelas, jasa perantara hukum dan lain-lain juga ada. So, ketika saya ketemu itu, akhirnya saya terjadi perdamaian dan harga 500 juta, bukan 800 juta. 500 juta itu masuk ke rekening perusahaan saya, langsung dipindah ke Bang Sunan. Jadi saya hanya perantara gitu loh bro. Betul saya dapat fee, perusahaan saya dapat fee karena memang kita kan jasa bro. Nah saya juga kaget, terus akhirnya kok malah jadi, tadi kita teman baik bro, makanya aku bilang we don't trust anyone. Kita teman baik, makan es krim bareng, satu meja, bayangin itu. Bisa nyerang saya. Nah jadi karena apa yang dia tuduhkan itu semuanya tidak berdasar, saya sebagai warga negara yang baik memproses secara hukum. Saya buat laporan di Polda pasal 310, 311 pencemaran nama baik dan fitnah itu kan. Nah ini sih sudah berjalan, saya sudah dipanggil, ditanya kan sebagai pelapor, terus saksi-saksi juga, minggu depan juga mulai pemanggilan saksi-saksi lainnya. Dan saya sudah, jadi kejadian ini juga membuat saya akhirnya belajar gitu loh tentang apa itu hak imunitas. Bahwa hak ini bukan saya ngomong ya, tapi pakar-pakar dokter, bahkan dokter Ibnu juga sudah mengeluarkan statement juga bahwa advokat itu memang profesi yang terhormat. Dia punya namanya hak imunitas selama untuk kepentingan pembelaan terhadap klien. Akan tetapi hak imunitas pengacara pun juga bukan tanpa batas, artinya bisa semena-mena menjatuhkan atau menjelekkan martabat orang lain. Apalagi bro bisa lihat di press release itu tidak ada satupun kalimat diduga, dan kalimatnya itu menggiring, tendensinya adalah untuk menjatuhkan perusahaan saya. Ada hashtag boycott high five, mukaku ditutup pakai pita hitam, udah kayak terdakwa, udah kayak ada putusan pengadilan bahwa saya ini kasus. Padahal sampai detik ini saya, partner saya, perusahaan saya tidak ada laporan polisi satupun, tidak ada tersangkut masalah hukum satupun. So apa yang dia tuduhkan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Makanya ya kita kan kalau mau cara barbar ya gua ajak di ring tinju tuh orang, berantem aja kita. Tapi kan kita kan bukan, Jangan bro, cicit lo sayang bro. iya eranya kan bukan era seperti itu lagi bro. Ya nanti kamu lihatlah perkembangannya. Pada prinsipnya sih, Ini lo ajar balik nih ya. oh iya dong, harga diri bos. Iya. Nggak ada kata damai. Mau dia sujud-sujud, nyembat-nyembat, cium kaki saya minta damai, anak istrinya minta damai, nggak bakalan saya mau. Bukan saya kejem ya. Karena gini, di dunia ini ada harga yang harus dibayar. Karena kebodohan kamu, terus akhirnya ada resiko di situ, ya lu terimalah resiko. Makanya gunakan jarimu dengan baik, gunakan mulutmu dengan baik, hati-hati.
siapapun orangnya, kalau udah disentuh namanya harga diri, mau kaya mau miskin, nyawa taruhannya. Bener. Jangan pernah berani menyentuh atau merendahkan harga diri seseorang, bro. Nggak boleh itu, bro. Saya ini, bro, paling takut kalau udah namanya merendahkan harga diri orang. Kita bisa diuber sampai ke liang lahat, bu. Sampai kemanapun kita bisa dikejar, bro. Setiap orang pasti menjaga yang namanya apa? Harga diri, bro. Harga diri, Apalagi buat laki-laki ya. iya, bro. Kita nggak maling, kita nggak penipu kok dituduh penipu. Kadang duit jadi nomor 2 bro itu. Udah nggak mikirin itu lagi, bro. Yang saya pikirin adalah ya memang akhirnya ya followers saya, teman-temannya tahu saya kan lihat aja di postingan saya, komen semua positif. Tapi bukan masalah itu, bro. Masalahnya lu udah mencemarkan nama baik saya. Ya kamu udah memfitnah saya. Saya nggak melakukan, kamu tuduh. Dan kamu nggak punya bukti untuk itu. Kamu bukan hakim, bukan pemutus. Kamu nggak ada putusan pengadilan saya ini tersangka, saya ini terdakwa. Laporan balik udah masuk. Maling. Oh sudah dong. Udah masuk ya. Polda Metro, saya masukin ke Polda Metro. Nggak mau gue Polsek, Polres, enggak. Polda langsung. Kita bukannya mau arogan, mau apa. Harga diri, bos, saya bilang. Kita yang kita jaga semua cuma harga diri, bos. Bagaimana kita punya nama baik, jangan sampai. Bos, kita mau bagaimana sih mau nipu orang, bos? Saya lagian gini ya, kadang orang-orang yang komen, ada tuh masih ada 1-2 lah netizen. Kita tunggu endingnya. Ya lu tunggu aja ending gua. Ribet banget hidupnya. Iya. Kita tunggu endingnya. Bentar lagi pakai baju Shopee. Ngapain? Emang Shopee punya baju kebangsaan? Aneh, netizen ini kadang ada yang aneh. Emang Shopee punya baju kebangsaan? Iya. Lu tungguin aja sampai orang-orang yang selalu menghina, orang-orang yang selalu nyinyir. Energinya habis di situ dia. Bukan cuma itu, tanda bahwa dia di belakang kita, bro. Udah pasti orang kere itu. Iya. Orang susah. Oke. Kalau orang yang punya duit nggak ada waktu begitu, bro. Bener. Nggak ada waktu. Makanya kebanyakan orang yang saya temuin, orang-orang yang lebih sukses daripada saya, yang lebih tajir daripada saya, dia malah apresiasi ke saya. Hebat lu, bro. Keren lu, bro. Karena apa? Ya dia seneng ada circle baru nambah di komunitas dia. Iya, benar. Orang yang punya kemampuan finansial yang pola pikirnya udah beda, bro. Nggak lagi nyinyir, nggak lagi. Udah lu kita ngeliatnya udah orang yang nyinyir itu orang yang lebih rendah daripada kita. Orang yang lebih miskin daripada kita. Miskin adab, miskin duit pula. ATM-nya kembang kempis loh, bro. Kayak lo dulu. Kayak gua dulu. Ya kadang kayak udah. Karena lo tahu pada lo ATM kembang kempis gitu ya. Bro, bayangin, bro. Begitu kita setor tunai 50.000, muncul saldonya nggak 50.000, 30.000. Karena kita punya minus administrasi. Ya, Ada saldo minimum gitu ya. Iya, kita udah kepotong admin kan. Ini lo pernah tuh setor tunai 50.000. Nah ini. Jadi sisa nih setor udah, maksudnya setor tunai 100.000. Kok jadi 80.000? Minta apa ditransfer orang gitu. Sampai 100.000. Nggak bisa gua tarik. Karena kepotong admin jadi 80.000. Akhirnya apa? Minta tolong temen, bro. Titip bentar aja. Bukan, tolong transferin gua 10.000 apa 20.000. Ntar gua balikin ke lu. Sampai segitunya, bro. Sampai segitunya. Iya. Kita ngalamin semua, bro. Iya, tapi gua ya alhamdulillah Mas gua gini ya, John, lo sekarang kan ada pelajaran baru lagi dari lo di gimana lo menghadapi dunia di proses hukum ya kan, di wilayah hukum kan lo ini baru nih kan buat lo kan, dapat laporan begini kan. Malah kepengen sekolah hukum. Iya, tapi ini kan jadi pelajaran juga buat lo ya. Kalau yang gitu-gitu tuh udah makanan gua sehari-hari loh itu sih. Iya. Kan ingat-ingat dari Nggak ada somasi, nggak ada surat teguran dulu, tiba-tiba dia press release dan di press release itu, bro, dia bilang katanya udah mengajukan gugatan tanggal 18 Januari. Padahal dia baru gugat tanggal 21. Itu kan berita bohong semua, bro. Orang masyarakat Indonesia tuh gak bodoh gitu, pintar-pintar gitu loh. Ini dia bilang katanya press release gini. Sekarang hilang sendiri, bro. Data itu semua ada kan. Redup sendiri, bro. Apalagi lu main gini loh, kita bermain di media sosial, bro. Berani Semua tercatat. ngomong. Iya. Jejak digital itu nggak mungkin hilang. Kan kita tinggal gini. Lu bilang waktu press release lu udah gugat gua secara perdata di pengadilan tanggal 18. Ini lo buktinya baru masuk tanggal 21. Kan udah berarti bohong, bro, kayak gitu. Bohongan publik lagi kan ada. Iya, udah pasti bohong gitu. Ya makanya ya sedih sih saya sih. Lu mau pansus tapi caranya nggak bener. Oh gitu, mau pansus nih orang. Pansos lah, bos. Ya lu lihat aja Instagramnya dia. Iya. Lucu-lucu, bos. Instagramnya. Enggak ikut ini bro, enggak ikut jasa digital lo enggak? Lo tawarin dong jasa digital. Enggak lah, dia mau bayar gue berapapun, gue juga nggak mau pakai duit dia, duit
Ya mau gua. Gitu ya. Bro, thank you banget ya bro. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Gue yakin banget ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, karena seorang John the new Bob Sadino. Wah. Amin. Bob Sadino yang belum punya Instagram dulu, belum punya TikTok. Kan udah, Bob Sadino udah punya TikTok. Bro, thank you ya. Mudah-mudahan kita Thank you. personal kita ini bisa berikan banyak Kita mau manfaat bicara bisnis tadi. buat masing-masing. Iya. Tapi kan jangan di sini lah. Kita mau bicara bisnis tadi. Iya. Yang tentang listrik. Iya. Makanya kalau orang sukses bicaranya tentang opportunity. Iya. Nah, kalau kamu masih bicara tentang nyinyir, gibah, Capek. ya berarti lu bukan orang sukses. Gue mending tidur lah. Thank you banget. Gue thank you banget. Assalamualaikum. Berkabar ya? Sehat-sehat ya, bener. Sukses ya. Keren nih John.